Kakak menjadi Pilmapres, juara ketiga ya, diploma gitu di senasional tahun kemarin, bisa diceritakan mungkin, Kak? Iya, oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk ANSA ya, ANSA Academy yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini ya, berdampingan juga dengan pemateri lain seperti Mas Ilham, kemudian ada juga Tepi. Tepi kebetulan juara dua, begitu saya juara tiga. Benar-benar terima kasih kepada Mas Royhan ya, terutama. Saya sempat berhubungan begitu dengan Mas Royhan sebelum Pilmapres gitu, sempat DM-an. Waktu itu juga saya pernah minta pendapat, Mas kira-kira gimana ya nanti di nasional, apakah saya kira-kira bisa lolos atau bagaimana gitu. Mas Ryan sempat memberikan em, apa ya, motivasi kepada saya, kalau kamu mau sedikit lah begitu, effortnya dilebihin pasti bisa gitu. Jadi saya lumayan optimis gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah mendaftar. Kemudian menurut saya untuk teman-teman yang daftar di Ansa Academy, nggak salah ya, karena dengan Mas Rayhan itu ahlinya, ahli dari segala ahli begitu ya Mas. Ahli dari segala ahli gitu. Kebetulan Mas Rayhan juga mau pres juga kan, jadi tentunya pengalaman-pengalaman yang insya Allah di-share atau bisa kita lakukan bersama atau bisa kita sharing bersama begitu, bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan pengalaman aku begitu untuk mengikuti Pilmapres nasional, sebenarnya itu adalah sesuatu yang unexpected ya teman-teman. Karena sejak dari awal maju begitu, awal maju saya tuh sudah apa ya, sudah bilang begitu kepada dosen saya. Karena waktu awal saya mendaftar, itu sebenarnya disuruh oleh kaprodi saya. Walaupun saya sudah ada keinginan untuk mendaftar itu dari semester satu teman-teman. Jadi ambisi saya untuk mengikuti Mawapres dari semester satu begitu. Kemudian ternyata ada satu hal yang tidak terduga, memang ada sahabat saya juga ingin menjadi perwakilan dari prodi saya. Karena memang prodi saya adalah sistemnya ditunjuk begitu. Kecuali kalau ada, mungkin ada beberapa orang yang minat atau lebih banyak begitu peminatnya, mungkin akan diadakan seleksi gitu. Tetapi kalau sudah ada satu orang yang sekiranya itu capable, maka itu yang akan ditunjuk gitu. Nah, kebetulan waktu itu sahabat saya juga, teman saya lomba juga, dia ambisiusnya luar biasa gitu. Ambisiusnya luar biasa untuk mengikuti Pilmapres. Tapi waktu itu ternyata dengan keadaan yang tak terduga, saya bisa masuk menjadi peserta di Pilmapres fakultas gitu. Dikarenakan teman saya tidak dapat mengikuti Pilmapres dikarenakan sudah mengikuti program MBKM, jadi harus sudah berangkat gitu, sehingga tidak dapat mengikuti seleksi. Makanya saya percaya sesuatu yang sudah saya siapkan di awal, apabila kita optimis, optimis aja nih, modalnya optimis aja, walaupun ada mungkin sekian banyak halangan, selama kita optimis pasti bisa gitu. Nah, itulah salah satu hal yang unpredictable menurut saya, unexpected menurut saya. Makanya semenjak dari saya awal maju, saya bilang dengan keprodi saya bilang dengan kemahasiswaan saya juga bahwa Pak Bu, saya tidak janji bisa juara satu, juara dua, atau juara tiga, tapi apapun yang bisa saya usahakan akan saya usahakan gitu. Makanya eh, apapun yang saya kerjakan dari semester satu atau yang saya persiapkan rasanya tidak sia-sia gitu. Makanya teman-teman harus tetap optimis ke depannya supaya cobalah apapun itu, entah bagaimanapun hasilnya A B C D E F G sampai Z itu kan semua kemungkinan bisa terjadi. Yang penting teman-teman tetap usaha aja gitu. Dan ya bersyukur banget bisa lolos di Pilmapres mulai dari tingkat univ, tingkat wilayah, fakultas univ wilayah sampai nasional begitu kan. Sehingga bisa bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Sangat senang tentunya ya. Senang, kemudian em, apa yang saya impikan ternyata bisa terjadi juga gitu. Karena awal saya pengen itu karena ada cutting saya, kebetulan Kak Niputa Adiani itu juara 3 Pilmapres Nasional Diploma tahun 2021, which mean Kak Niputa Adiani itu adalah angkatan 2018. Makanya saya masih apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh nemu ya, atau apa ya, menangi menangi ke saya gitu. Nah, Kak Nipu tadi ini sering sering sharing kepada adik tingkatnya, kepada teman-teman yang lain begitu, bahwa oh, jadi Pilmapres itu begini 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 gitu. Makanya saya sempat termotivasi gitu di awal sih. Sehingga dari situlah saya coba untuk mempersiapkan begitu bagaimana Pilmapres sih, apa itu Pilmapres, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menjadi Mawapres begitu. Oke, siap. Jadi, modal utamanya optimis ya, Kak. Nah, mungkin Iya, tadi bener sudah banget.
sudah disebutkan juga sudah apa ya mau mulai itu dari semester 1 mungkin agar lebih kenal mungkin bisa sebelum kita ke presentasi materi utama bisa di share screen dulu Kak CV Karopik. Mungkin terima kasih ya Kak atas apa ya atas cerita tadi mungkin awalnya gak expect bakal bisa mau apres waktu itu karena temennya mau ikut tapi ternyata memang apa ya rezekinya Kakak sampai bisa ke nasional gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu gitu ketika kita udah berusaha pasti ada jalannya. Iya, betul banget. Jadi apapun yang kita lakukan, insya Allah selama kita persiapkan, kita pasti bisa gitu. Kayak teman-teman pernah dengar nggak sih kayak em, siapa yang udah mandi duluan, kita ke Amerika sekarang gitu ya. Itu jadi maknanya cukup dalam ya. Apapun yang kita persiapkan, pasti ada jalannya begitu. Betul sekali. Nah, teman-teman agar kita lebih mengenal Kak Ropik, nah ini CV beliau. Beliau merupakan mahasiswa aktif Universitas Diponegoro, Semarang, mahasiswa akhir ya final year student. Lalu beliau itu jurusan Industrial Chemical Engineering Teknologi dan di sini ada pengalaman organisasi, ada Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Society of Petroleum Engineer Undip Student Chapter. Lalu beliau juga sudah memiliki pengalaman kerja ya di PT Lotte Chemical Titan Nusantara salah satunya. Terus beliau juga lecture research assistant atau asisten dosen ya, asisten riset dosen. Lalu tadi juga sudah disebutkan ya, pasti ketika beliau bisa menjadi juara 3 Mawapres, pasti beliau memiliki beberapa achievement. Salah satunya itu Best Presentation International Conference on Chemical Engineering and Applied Science pada tahun 2024. Lalu beliau juga juara 3 mahasiswa berprestasi nasional diploma pada tahun kemarin, tahun 2024. Juara 1 mahasiswa berprestasi uh, tingkat wilayah Jawa Tengah pada tahun 2024. Lalu beliau juga juara 1 mahasiswa berprestasi diploma Universitas Diponegoro tahun 2024 dan masih banyak lagi achievement lainnya. Lalu bisa di next Kak, di ke bawah ada intelektual propertinya atau hakinya. Beliau juga sudah memiliki ya cukup banyak juga. Lalu komite experience, lalu project experience and certification. Jadi teman-teman bisa menggali selain apa ya, selain mengenai Mawapres itu bisa mungkin apa ya tadi project experience-nya juga banyak dan lain sebagainya bisa ditanyakan teman-teman bisa dimanfaatkan momen ini mungkin itu yang bisa diperkenalkan dengan Karopik dan nanti mungkin bisa langsung aja ya nanti di sesi tanya jawab ketika teman-teman ingin ada yang ditanyakan ataupun apa ya bisa nanti interaktif. Nah mungkin sekarang tanpa lama-lama ya Kak, untuk pematerian itu 60 menit dan tanya jawab itu 30 menit. Jadi mungkin saya waktu dan layar saya persilahkan. Mungkin bisa dibantu PPT-nya Kak di share screen. Oke, udah masuk ya PPT-nya. Oke, oke. Mungkin aku buka ya, untuk teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Kak Royhan juga selaku founder of ANSA begitu ya Kak. Semoga sukses selalu ya Kak ANSA-nya dan memberikan dampak positif begitu untuk rekan-rekan sekalian tentunya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ANSA Academy dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah excited untuk mendaftar pada program kali ini. Kita pada pagi hari ini adalah materi ketiga ya
materi ketiga dari pertama ada Mas Ilham, kedua ada Mbak Tepi, dan ketiga adalah saya gitu. Nah, kemudian sesuai dengan request kemarin oleh teman-teman dari Ansa Academy diminta untuk menjelaskan pada bagian wawancara CO, presentasi GK atau PI, dan juga wawancara wawancara SDGs kemarin bilangnya ya, wawancara SDGs. Tapi di sini akan saya jelaskan kepada rekan-rekan untuk SDGs itu sebenarnya atau lebih tepatnya bisa kita katakan sebagai diskusi bahasa Inggris gitu. Karena tidak selamanya pada Prima Pers Nasional topiknya itu SDGs gitu. Mungkin pada tahun 2021 ya SDGs, 2022 SDGs, tapi untuk 2024 ini kemarin topik yang memang diusung untuk bahasa Inggris adalah pengalaman paling membanggakan begitu atau inovasi paling membanggakan gitu. Jadi tidak selamanya SDGs, tapi memang SDGs selalu dikaitkan untuk eh, apa ya, program ataupun mungkin GK, PI ataupun CO teman-teman sekalian tuh biasanya saat menjelaskan selalu kita kaitkan dengan SDGs gitu. Oke, untuk slide-nya bisa di next terlebih dahulu. Oke, terima kasih tadi moderator ya sudah memperkenalkan diri saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Rafiq Fahidayat. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Mungkin kalau teman-teman belum familiar dengan TRKI atau Teknologi Rekayasa Kimia Industri, TRKI itu adalah Tekim gitu teman-teman. Tapi kalau untuk D4 karena nomenklaturnya sendiri tidak boleh sama dengan S1 ya, karena setara, maka ada namanya Teknologi Rekayasa Kimia Industri, begitu. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Alhamdulillah saya kemarin diamanahi untuk menjadi juara 3 Mawapres Nasional tahun 2024 untuk program diploma. Alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 pada tingkat LL Dikti. Kemudian untuk UNIF dan fakultas saya juga, untuk UNIF saya juara 1, tapi untuk fakultas unexpected-nya saya adalah juara 3 gitu. Jadi dari fakultas ke UNIF saya naik ke 2 tingkat begitu untuk menjadi juara 1. Saya juga awardee dari Sakura Science Exchange Program, di mana ini adalah program dari pemerintah Jepang. Saya selama 2 minggu berada di National Institute Technology of Akashi College, itu tahun 2023. Uh, Lumayan ya, bisa 2 minggu mengenal Jepang begitu. Saya juga seorang duta seni dan misi kebudayaan pelajar Kabupaten Boyolali, yang mana misi pertama saya itu di tahun 2019 dan 2020 ke Spanyol dan juga Prancis gitu. Dan sampai sekarang masih terdaftar untuk menjadi duta seni karena seperti Mawapres ya, sekali Mawapres tetap Mawapres, sama juga untuk duta seni di kota saya, sekali menjadi duta seni tetap duta seni sampai kapanpun, sehingga kapanpun kita mendapatkan penugasan begitu harus siap untuk diterbangkan, begitulah intinya. Oke, sedikit ya kenalan dari saya. Semoga nanti kita bisa mengenal lebih dalam, kita ngobrol-ngobrol gitu. Bisa di next, Kak? Oke. Kita nggak akan bahas terkait dengan em, apa ya secara klisenya seperti itu. Kemarin pasti dari Mas Ilham sudah menjelaskan, dari Mbak Tepi juga menjelaskan gitu ya. Kita akan bahas tentang apa itu Mawapres terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat dulu nggak? Apa itu Mawapres? Kan udah 2 hari nih, udah 2 kali pelatihan. Adakah yang mau berpendapat dulu apa itu Mawapres? Kira-kira, yuk. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya nanti. Ada Hilma juga ya. Hilma kebetulan dari Undip. Hilma beberapa kali DM saya. Dan Hilma satu fakultas ya dengan saya ternyata. Hilma, ayo berpendapat coba. Halo Hilma. Apa sih Mawapres Hilma? Waduh, Hilma kemana ini? Izin menjawab, Mas. Iya, Soko. Mawapres itu mahasiswa berprestasi, Mas, Iya, betul. Masa berprestasi. yang Ada lagi ini. mempunyai segudang banyak prestasi gitu, Mas. Oke, siap-siap. Ini ada juga pendapat dari Wafiko. Wafiko mau on mic atau aku bacain aja? Bisa on mic? Apakah bisa on mic? Bisa, Kak. Oke, Wafiko. Perkenalan juga dong dari mana? Oke, halo Kak. Aku siswa dari UNJ. UNJ. Iya, Oh ya, Jakarta ya? iya. Oh ya. Jadi mahasiswa berprestasi yaitu mahasiswa yang menginspirasi di mana dia menginspirasi teman-teman banyak dengan prestasi dia di capaian unggulan yang berbeda-beda. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih.
betul sekali ya dikatakan oleh teman-teman sekalian, mahasiswa berprestasi yang seperti apa itu seperti yang teman-teman katakan itu. Nah, kita lihat dulu kira-kira bagaimana sih pengertian Mawapres menurut buku panduan dari Pilmapres. Bisa di next, Kak. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita uli kembali ya, atau kita ingat kembali tentang Mawapres itu apa gitu. Jadi sesuai dengan pedomannya ada, mahasiswa berprestasi itu adalah ada beberapa kunci di dalamnya. Yang pertama ada capaian, kontribusi, menulis, berkomunikasi, dan juga sikap. Jadi diharapkan mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang memiliki capaian di berbagai bidang. Ada beberapa bidang, ada 7 bidang gitu. Yang tentunya diharapkan mahasiswa berprestasi dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, kemudian juga unggul dalam menulis, di mana menulis ini diwujudkan dalam GK atau PI. Kemudian untuk berkomunikasi sendiri, itu ada yang namanya LGD, kemudian ada juga wawancara atau presentasi begitu. Serta memiliki sikap dan perilaku yang baik, karena pada buku panduan juga sudah dijelaskan bahwa diharapkan Mawapres itu bisa menjadi teladan begitu bagi rekan-rekan di sekelilingnya. Gitu ya. Itu menurut buku panduan Pilmapres. Jadi next. Oke, nah kita dapat mengatakan atau saya dapat katakan bahwa Mawapres adalah mahasiswa yang balance begitu. Kalau dosen saya bilang, Miss Anggun adalah dosen kemahasiswaan prodi saya, dan kebetulan beliau adalah KUI dari Undip gitu. Kalau Miss Anggun bilang itu Mawapres mah mahasiswa balance deh. Kenapa dikatakan balance? Karena diharapkan ada beberapa capaian yang bisa dicapai begitu. Makanya di Pilmapres ada batasan bahwa satu capaian atau satu bidang capaian itu hanya bisa 4 kompetisi yang dimasuk atau 4 capaian yang dimasukkan gitu, yang artinya semisal dari segi penghargaan hanya boleh 4, dari pengakuan hanya boleh 4 gitu. Jadi tidak ada yang namanya lebih dari 4 gitu, atau melebihi dari batas yang ada, karena sudah ditentukan dari buku panduan itu sendiri. Nah, ada 7 bidang yang dapat teman-teman masukkan begitu, mulai dari kompetisi, kemudian penghargaan, pengakuan, hasil karya, karir organisasi, pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, dan juga kewirausahaan. Nah, bedanya dengan Pilmapres yang zaman dahulu ya, atau zaman-zaman sebelum 2019 mungkin ya, itu kalau dahulu Pilmapres itu prestasi yang bisa dimasukkan itu sebanyak-banyaknya. Jadi cukup pressure ya kalau jadi Mawapres di tahun-tahun yang lalu-lalu begitu. Karena Pilmapres ini sebenarnya adalah kompetisi yang sudah cukup lama gitu. Dari dosen saya itu juga sudah ada yang menjadi Mawapres, sehingga ini adalah salah satu kompetisi yang cukup legendaris begitu ya kita katakan. Nah, seiring berjalannya waktu di Pilmapres, kompetisi yang atau capaian yang bisa dimasukkan dibatasi begitu, di mana untuk tahun 2024 ini adalah 10 capaian, sama dengan 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 begitu. Sudah mulai dibatasi, yakni hanya 10 capaian. Dan setiap bidang hanya boleh 4 capaian gitu. Bisa di next. Nah, untuk nilai kerja tentunya teman-teman sudah paham ya, untuk mulai dari kejujuran, transparansi, dan keterbukaan, kemudian ada kepatutan. Kalau kepatutan itu nanti akan dinilai dari FGD dan juga bahasa Inggris gitu. Kemudian yang lain seperti integritas, stabilitas emosi, ya, bebas paham radikal begitu. Kemudian adanya yang namanya kesetaraan atau non-diskriminatif, yang artinya semua orang boleh daftar gitu. Semua orang boleh daftar selama memenuhi persyaratan yang ada. Nilai kerja saya rasa bisa dipahami lah ya gitu. Next. Oke, untuk syarat peserta sudah tidak perlu dibahas ya, karena tentunya kalau teman-teman masih jadi mahasiswa, kemudian semesternya masih di dalam peraturan, saya rasa bisa. Ya, next. Oke, apa aja yang harus disiapkan kalau mau mengikuti Pilmapres? Nah, sepertinya Mas Ilham juga sudah menjelaskan ya, karena Mas Ilham di awal begitu. Kita ingat kembali untuk hal-hal yang harus dipersiapkan apabila teman-teman ingin mendaftar Mawapres atau mengikuti Pilmapres. Sebenarnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan selain 3 hal ini. Tetapi 3 hal utama yang harus teman-teman siapkan adalah yang pertama CO atau capaian unggulan, di mana ada 10 capaian, ada 7 bidang begitu. 10 capaian dalam 7 bidang. Kemudian ada GK atau gagasan kreatif untuk teman-teman yang sarjana. Kemudian kalau untuk teman-teman diploma, itu adalah produk inovatif. Nah, ini kadang ada yang terbalik nih, antara teman-teman sarjana dan teman-teman diploma, ada yang terkadang salah begitu pengertian dari
karya ilmiahnya yang mana sebenarnya sudah ada batasan. Kalau teman-teman sarjana adalah gagasan saja, dan untuk teman-teman diploma adalah harus ada produknya begitu. Nah, itu yang hal-hal krusial yang biasanya menyebabkan teman-teman gagal gitu, karena ada kesalahpahaman dalam karya tulisnya gitu. Atau terbalik gitu, seharusnya yang sarjana buatnya gagasan malah buat produk. Harusnya teman-teman diploma mau buat produk malah hanya memberikan gagasan gitu. Maka itu harus diperhatikan ya teman-teman supaya nanti bisa lolos begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Inggris. Tadi untuk bahasa Inggris memang mungkin untuk di final nasional itu tidak ada nilai tersendiri karena sifatnya untuk kelayakan, tapi untuk dari tingkat fakultas, tingkat universitas, hingga tingkat wilayah dan nasional awal, itu tetap ada penilaian bahasa Inggris. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini untuk tahap seleksinya ya. Teman-teman saya rasa sudah paham begitu untuk tahap seleksinya sendiri, mulai dari tingkat internal prodi dan juga fakultas. Kalau untuk internal prodi tergantung prodi masing-masing ya. Ada yang mengadakan seleksi, ada yang penunjukan begitu, sesuai dengan peraturan prodi masing-masing. Nah, mulai dari tingkat fakultas, tingkat perguruan tinggi, wilayah hingga final nasional itu biasanya sudah berpedoman erat gitu pada panduan nasional. Yang mana seperti seleksinya, aturan seleksi semua biasanya sudah mengikuti aturan nasional. Tuh. Nah, nanti teman-teman kalau udah mengikuti seleksi tingkat fakultas akan naik ke tingkat universitas gitu atau perguruan tinggi, kemudian nanti setelahnya akan mengikuti seleksi wilayah atau LL-Dikti. Nah, LL-Dikti itu bukan provinsi ya teman-teman. Kadang ada yang mengartikan LL-Dikti itu provinsi, padahal bukan ya. Jadi LL-Dikti itu wilayah pemerintahan perguruan tinggi gitu ibaratnya ya. Kalau untuk LL-Dikti 6 kebetulan hanya Jawa Tengah begitu. Tapi kalau untuk LL-Dikti yang Jawa Barat itu kalau tidak salah 4 ya. LL-Dikti 4 itu kan ada Banten dan juga ada Jawa Barat gitu. Jadi LL-Dikti itu bukan provinsi, tapi memang wilayah begitu, wilayah tertentu atau LL-Dikti tertentu gitu. Kemudian nanti setelahnya kalau teman-teman sudah lolos di LL-Dikti akan masuk ke nasional awal, kemudian seleksi final nasional. Nah, nasional awal itu sifatnya pemberkasan, jadi tidak ada presentasi. Kemudian nanti untuk seleksi final nasional baru. Final nasional intinya adalah presentasi gitu. Ibarat kata tunjukkan pesona teman-teman. Jadi semua orang yang masuk ke final nasional itu sudah hebat. Percayalah, semua yang masuk ke final nasional itu sudah hebat. Tinggal bagaimana kita mengcover presentasi kita, membuat juri impress kepada kita, memberikan sesuatu yang berbeda begitu, sehingga Bapak Ibu juri bisa menilai kita bahwa kita layak untuk dijadikan Mawapres nasional gitu ya. Oke, bisa di next. Oke, untuk sistem penilaiannya. Sorry Rofik, suaranya di saya agak kecil ya. Mau yang di lain ada nggak? Suaranya kecil nggak? Oke, sebentar. Oke, udah lumayan sekarang. Oke. Aman ya, rekan-rekan sekalian. Oke, untuk sistem penilaiannya dari tingkat wilayah hingga tingkat nasional awal itu akan sama begitu. Tetapi kalau untuk sistem penilaian di prodi, fakultas, dan univ, kalau Undip itu nanti sistemnya memang akan sama dengan apapun aturan yang ada di buku panduan, tetapi saya sudah diberitahu begitu oleh PIC dari Pilmapres Undip bahwa selayaknya universitas itu sebenarnya sebaik-baiknya universitas seharusnya untuk seleksi awal tidak menilai tetapi menggali potensi yang ada, yang artinya sebenarnya ibarat kata perang awal kalian itu ada di wilayah begitu, karena dari univ itu adalah hak univ gitu untuk bagaimana dari univ akan memberikan yang terbaik sebagai perwakilan univnya. Makanya kalau dari univ sendiri ini mungkin berbeda ya teman-teman dengan universitas lain seperti apa penilaiannya. Kalau Undip seperti itu. Jadi selayaknya itu memang dinilai juga, tetapi selayaknya untuk Bapak Ibu juri di tingkat universitas, tingkat fakultas, dan juga prodi adalah menggali. Yang mana kan masih ada waktu panjang tuh. Dari galian-galian itu bisa direalisasikan seperti itu ya. Nah, untuk sistem penilaian di tingkat wilayah itu dinilai dari karya presentasi, kemudian nanti presentasinya seperti yang sudah teman-teman ketahui ada CU, GK atau PI, dan juga kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau untuk wilayah LL-Dikti 6 itu bahasa Inggrisnya wawancara juga di hari H seleksi, dan juga pengiriman video presentasi selama 5 menit gitu tentang SDGs.
Nah, untuk penilaiannya, dapat teman-teman lihat di layar, cukup ada perbedaan ya dari persentase penilaiannya. Untuk kalau untuk teman-teman sarjana, itu memang CU-nya lebih diunggulkan, yang mana nilai dari CU itu adalah 45%. Tapi kalau untuk teman-teman diploma, itu CU dan juga PI nilainya imbang. Tetapi memang yang lebih diutamakan atau lebih dilirik, atau yang terkesan sangat membedakan dari PI-nya. Makanya dari kekreatifan, kemudian nilai dari produknya itu harus ada, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah antara gagasan dan juga produknya itu sendiri. Oke, untuk bahasa Inggrisnya sama-sama 20% untuk tingkat wilayah. Bisa di next. Oke, bisa di next, Kak. Oke, nah untuk sistem penilaian di tingkat awal nasional hampir sama dengan di tingkat wilayah begitu, tetapi tidak ada presentasi ya, hanya penilaian dari karya CU, kemudian GK atau PI dan juga video begitu. Nah untuk nilainya sendiri sama ya komposisinya seperti pada tingkat wilayah begitu. Nah nanti nilai di nasional awal ini juga akan berpengaruh di nilai akhir saat final nasional karena presentasinya akan diambil dari kalau tidak salah berapa persen ya? Entah 30 atau 40% diambil dari nasional awal begitu nilainya. Jadi sangat berpengaruh juga dan tapi tetap ya paling paling utama adalah saat teman-teman melakukan presentasi di final nasional begitu. Next. Oke, bisa di next, Kak. Nah, ini untuk nah ini 30% ya, teman-teman, 30% yang diambil dari seleksi nasional awal. Nah, untuk penilaian di tingkat final nasional itu memang benar-benar diutamakan dari presentasi kalian, benar-benar dari bagaimana teman-teman menyampaikan ide-ide yang selama ini Bapak Ibu Dewan Juri hanya membaca. Nah, ini teman-teman akan bertemu dengan Bapak Ibu Dewan Juri, menjelaskan GKTP teman-teman dengan media poster, kemudian wawancara atau apa ya, bisa dikatakan teman-teman presentasi plus wawancara sebenarnya kalau untuk CU itu sendiri. Kemudian nanti ada juga deskripsi diri ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah dibahas ya terkait deskripsi diri atau DD. DD itu adalah media poster yang digunakan untuk presentasi. Jadi bukan PPT yang digunakan, memang poster deskripsi diri gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada diskusi atau presentasi terkait dengan bahasa Inggris. Untuk tahun 2023-2022 itu memang presentasi kemudian diskusi. Untuk 2024 saya rasa memang kebanyakan diskusi begitu. Tapi tetap kita harus ada presentasi di awal selama hanya 2-3 menit. Jadi memang sangat cepat gitu. Hanya 2-3 menit teman-teman presentasi. Kemudian 15-20 menit itu teman-teman diskusi dengan dewan juri dan juga teman-teman diploma, yang mana nanti ada kloternya ya. Dibagi kloter, teman-teman akan presentasi 2 menit, bukan presentasi, lebih tepatnya apa ya, sharing aja, seperti sharing gitu. Seperti sharing 2-3 menit tok ya. Sangat sebentar, 2-3 menit teman-teman berbicara, kemudian setelahnya tanya jawab, diskusi, sanggahan begitu dengan rekan-rekan diploma dan juga Bapak Ibu Dewan Juri. Nah, nanti kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk bahasa Inggris di final nasional memang tidak ada presentasi khusus, yang mana nilai yang diberikan untuk bahasa Inggris itu akan berpengaruh di kelayakan gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir bagi yang bahasa Inggrisnya, Kak, bahasa Inggrisnya masih kurang, Kak, bahasa Inggrisnya masih gini gitu dan lain sebagainya. Jangan takut. Jangan takut ya, selama teman-teman masih ada HP, teman-teman ada kertas buat nyatet, teman-teman ada waktu untuk berbicara atau waktu untuk latihan, teman-teman pasti bisa untuk menaklukkan bahasa Inggris tersebut. Gitu. Percaya, 2-3 menit lebih cepat daripada presentasi di kelas ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Nah, di sini ada penilaiannya. Lagi-lagi untuk sarjana memang diunggulkan di CU, ada 55% CU dan juga 45% GK-nya. Untuk teman-teman diploma 50 ya untuk CU dan juga PI. 70 dari seleksi final dan juga 30% dari seleksi nasional awal gitu ya. Jadi next. Oke, sekarang kita masuk untuk pembahasannya. Bagaimana nanti kita melakukan presentasi yang baik, kemudian presentasi seperti apa yang bisa dikatakan bahwa efisien atau bagaimana begitu. Nah, yang pertama kita mulai dari CO ya. Sembari nanti kita ulik-ulik juga terkait dengan apa itu CO dan lain sebagainya. Tetapi tidak usah terlalu lama, sehingga nanti kita akan bahas terkait dengan skema presentasinya.
Nah, untuk CU seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, CU adalah capaian unggulan. Gitu. Capaian unggulan boleh dari 7 bidang yang disediakan, yang mana diharapkan bisa istimewa, kemudian bisa pengakuannya itu konkret begitu, yang mana biasanya wujudnya sertifikat ya dan lain sebagainya seperti itu. Next. Oke, untuk kategori capaian unggulan sudah diketahui ya, tadi ada 7 bidang, yang mana semakin tinggi tingkatan, semakin tinggi poin, kemudian individu dan juga kelompok itu nilainya berbeda. Kemudian nilai manfaatnya juga akan dipertimbangkan begitu. Bisa di next. Pasti sudah tahu ya rekan-rekan untuk kategori-kategorinya. Nah, ini tadi sudah tahu ya untuk kompetisi seperti apa, pengakuan seperti apa, dan lain sebagainya, hingga kewirausahaan juga teman-teman bisa dimasukkan begitu. Next. Nah, ini ada tabel kodifikasinya. Jadi ada scoringnya atau kode scoringnya begitu. Nanti setahu saya untuk Bapak Ibu dosen itu kalau menilai tidak langsung skor begitu, tapi dikode dulu berapa, terus nanti skornya berapa begitu, dan lain sebagainya ya. Teman-teman pasti sudah tahu. Next. Oke, nah untuk CU sendiri, capaian unggulan, saat teman-teman presentasi, itu nama posternya atau nama yang digunakan, nama media yang digunakan adalah deskripsi diri. Gitu. Deskripsi diri itu adalah bagian dari penilaian dari CU juga, karena akan dinilai posternya. Next. Nah, deskripsi diri yang digunakan dalam CU atau saat teman-teman melakukan presentasi, itu ada beberapa hal yang akan diulik begitu atau diverifikasi. Kemudian apa ya, Bapak Ibu Dewan Juri akan melakukan wawancara selama beberapa menit atau waktu yang disediakan begitu untuk verifikasi apakah lomba yang teman-teman masukkan itu sudah sesuai dengan aturan, apakah nilainya itu sudah layak sekian hingga sekian, dari segi kebermanfaatannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu seperti contohnya akan dilakukan verifikasi. Datanya apakah sudah benar begitu. Termasuk cap-cap itu teman-teman jangan lupa ya. Cap-cap itu jangan dilupakan begitu. Kemudian dari segi wawasan, apakah teman-teman ini hanya lomba yang bayar saja atau lomba-lomba yang benar-benar dilakukan? Itu dari segi wawasan ini. Dijiwai, saat presentasi harus dijiwai, dikuasai materinya. Yang dijelaskan hendaklah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di capaian unggulan, seperti itu. Kemudian terkait dengan presentasi akan dilakukan penilaian terhadap sikap dan juga perilaku. Karena teman-teman harus ketahui bahwa di buku panduan tertulis bahwa di atasnya CU, di atasnya gagasan kreatif, gagasan inovatif, di atasnya bahasa Inggris, nomor 1 tertulis sikap dan perilaku. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek buku panduan. Kalau belum punya, nanti aku kasih buku panduannya. Di atas tertulis jelas bahwa sikap dan perilaku adalah nomor 1. Gitu. Maka dari itu, teman-teman harus memperhatikan saat presentasi. Ekspresinya seperti apa, etika saat masuknya seperti apa, kepercayaannya diri dari teman-teman itu harus dilakukan latihan begitu supaya teman-teman tidak apa ya, tidak kikuk begitu atau masuk seperti orang ketakutan atau presentasinya gugup atau lain sebagainya. Jadi memang harus dilatih untuk hal tersebut. Untuk yang selanjutnya dari cara menjawab ya, dari cara menjawab seperti berpikir kritis, kreatif, inisiatif itu juga akan dilakukan penilaian begitu. Kalau untuk argumentasi, teman-teman dapat melakukan argumentasi, tetapi jangan mengengkang gitu ya ibaratnya. Karena insya Allah apa yang diberikan atau masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Juri itu bermanfaat untuk produk inovatif kita atau bermanfaat untuk capaian unggulan kita begitu. Itu juga akan dinilai teman-teman. Dan juga yang kelima, untuk presentasi itu teman-teman akan dilakukan penilaian terhadap kepemimpinannya, terutama di CU ya. Di CU kan biasanya kita, terutama saya pernah ditanya, pernah ikut organisasi enggak, pernah jadi pemimpin enggak, bagaimana cara kalian atau cara kamu untuk menghadapi teman kamu yang susah untuk dihubungin, itu juga ditanyakan seperti itu. Jadi dari segi kepemimpinan juga itu dinilai. Makanya untuk teman-teman segala aspek itu penting ya, termasuk saat teman-teman istirahat pun takutnya ada Bapak Ibu Dewan Juri yang melihat, janganlah teman-teman menyendiri atau bagaimana ya. Karena itu akan berpengaruh juga ke penilaian. Oh, apakah anaknya ini ada masalah atau bagaimana? Itu juga akan mendapatkan penilaian gitu. Terutama saat teman-teman melakukan FGD. Nanti kita bahas ya untuk FGD seperti apa, hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Oke, bisa next. Oke, nah ini untuk ketentuan wawancara, nanti akan saya bacakan ya, atau kita ulik bersama. Wawancara CU dari tingkat fakultas sampai ke nasional ya. Nah, kalau untuk di Undip sendiri, saat tingkat fakultas itu wawancara CU cukup
simple ya, karena kita duduk masuk ke tempat, kita diverifikasi, oh data kamu gini, prestasi kamu seperti ini, hanya itu saja sehingga kita tidak perlu melakukan prestasi begitu. Nah, sesuai dengan yang saya katakan di awal, untuk Undip sendiri memang di poin ke-6 menggali potensi bakat mahasiswa, di mana Bapak Ibu Dewan Juri pada tingkat fakultas itu masih menggali potensi yang ada di mahasiswa tersebut gitu. Nah, untuk penilaiannya sendiri dari Undip atau dari Fakultas Sekolah Vokasi Undip, itu penilaian ONDES dan juga wawancara dilakukan selama satu waktu begitu. Di waktu itu dilakukan wawancara dan di waktu itu juga kita dinilai. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk wawancara CO untuk Undip ya. Mungkin ada perbedaan di univ lain, tetapi saya yakin 90% pasti sudah mengikuti aturan di nasional begitu, karena sudah ada buku panduannya, itu sudah launching begitu. Nah, kemudian untuk Undip sendiri offline, waktu itu offline, kemudian kita membawa bukti-bukti CO, kita print begitu, kemudian nanti ada presentasi itu kita lakukan tanpa batas. Kalau Undip memang karena tujuannya menggali ya, jadi Undip memang tanpa batas, presentasinya tanpa batas, mau setengah jam, 1 jam pasti dilayanin, karena waktu itu di tingkat fakultas itu ada 12 finalis dari setiap fakultas, plus kalau untuk vokasi 5 gitu. Untuk tahun ini 5, tapi untuk tahun saya 3 gitu. Sehingga memang mau seberapa lama itu akan dilayani oleh Bapak Ibu Dewan Juri di tingkat universitas. Karena seperti yang saya katakan berulang tadi, menggali. Sifatnya untuk Undip masih memang menggali begitu. Kemudian nanti kita ditanya tentang spesifikasi dari CO-nya. Apakah ini penyelenggaranya siapa, kemudian semisal dapat hadiahnya berapa, itu ditanya oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu Dewan Juri begitu. Kemudian seperti apa kamu mendapatkan ini, begitu. Bagaimana jalan kamu untuk mendapatkan ini gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui ada juga tuh kompetisi-kompetisi yang kita bayar, kita pergi presentasi bla 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 bla, dapat medali emas. Nah, itu yang tidak boleh dimasukkan ke dalam capaian unggulan. Mungkin boleh beberapa event yang benar-benar sudah terverifikasi, tetapi kalau untuk beberapa event organizer yang mungkin tidak dapat saya sebutkan, itu tidak boleh teman-teman. Mau teman-teman dapat emas, perak dan sebagainya, itu memang tidak bisa. Mungkin Mas Royhan juga sudah paham ya untuk hal tersebut begitu. Oke, bisa di next. Oke, ini untuk wilayah Jateng. Kalau Jateng itu salah satu LL Dikti yang apa ya, menurut saya santai. Bukan santai ya, tapi entah kenapa nggak mau keluar duit atau bagaimana, karena untuk LL Dikti Jateng itu beda dengan yang lain. Yang lain itu ada malam penganugerahan, ada apa ya, presentasinya di hotel gitu. Kalau Undip LL Dikti 6 Jateng itu presentasinya secara online, termasuk pengumumannya juga secara online begitu. Kalau Jawa Timur, Jawa Barat itu setahu saya ada presentasi offline ya, jadi feel-nya bakal lebih berasa gitu. Tapi untuk Jateng memang online. Waktu itu kami disediakan link untuk mengisi bukti-bukti CO, kemudian nanti kita presentasinya selama 7 menit, yaitu online. 7 menit presentasi, 10 menit tanya jawab, kemudian nanti setelah itu gitu aja. Nanti tidak ada malah penganugerahan karena penganugerahannya secara online. Untuk penilaiannya sendiri dari LLDP Jateng, yang ONDES sama wawancara itu berbeda. Jadi ada penilaian ONDES dengan juri berbeda, dan juga wawancara atau presentasinya itu juga dengan juri yang berbeda. Gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk ketentuan dari wawancara CU tingkat nasional. Kalau final nasional, wawancara CU kalian itu nanti di ruang tertutup, tidak ada yang masuk begitu. Kalau di Undip itu waktu itu masih ada teman-teman yang masuk atau boleh melihat begitu. Tapi kalau untuk wawancara di tingkat final nasional, benar-benar hanya teman-teman sendiri. Kemudian dengan kalau di diploma ada 3 dewan juri dan juga 1 dari teman panitia untuk dokumentasi begitu. Nah, hanya itu saja yang boleh masuk. Nah, untuk presentasinya dilakukan secara online. Kemudian teman-teman bawa berkas. Waktu itu saya bawa 1 dus waktu itu. 1 dus saya bawa plus PI saya beratnya 20 kilo begitu. Sehingga cukup menguras bagasi ya di sana. Nanti teman-teman untuk CU sendiri saat memasuki ruang boleh ditata di meja begitu bukti-bukti CU-nya. Kemudian nanti teman-teman akan melakukan langsung tanya jawab. Jadi tidak ada presentasi khusus, tapi langsung tanya jawab. Teman-teman duduk gitu, Bapak Ibu Dewan Juri mau apa. Semisal teman-teman menuliskan bakat di CU kalian, maka teman-teman juga akan menampilkan bakat begitu kalau bisa.
sesuai dengan request lah, sesuka hati Bapak Ibu Dewan Juri begitu intinya ya. Untuk wawancaranya sendiri selama 15 menit gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan untuk wawancara atau saat teman-teman melakukan presentasi dan wawancara dari CU itu sendiri. Yang pertama, teman-teman harus pastikan bahwa klaim prestasi yang teman-teman masukkan ke dalam CU itu sesuai dengan kriteria dan persyaratan. Contohnya seperti yang saya ungkapkan tadi di awal bahwa janganlah teman-teman memasukkan lomba yang membayar event organizer begitu, karena itu sangat strict ya. Kemudian, semisal teman-teman mengaku bahwa teman-teman pernah ke luar negeri, ya tunjukkan bahwa teman-teman, oh ini loh, ada pasportnya. Bahkan ini pengalaman dari Mas Ilham ya. Makanya dari Undip, kalau sudah ada pengalaman di sebelumnya, akan diterapkan di berikutnya begitu. Nah, kalau untuk pengalaman dari Mas Ilham, itu kan Mas Ilham punya pengalaman ke luar negeri. Maka Mas Ilham scan tuh, visanya di-scan, pasportnya di-scan, tiketnya di-scan. Maka dari itu, di tahun-tahun berikutnya termasuk saya juga, semua yang bisa menjadi bukti, saya scan begitu. Untuk memastikan bahwa apa yang saya klaim itu dapat dipercaya oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Kemudian teman-teman benar-benar harus patuhi buku pedoman. Mulai dari penamaan file itu strict juga. Teman-teman harus perhatikan ya buku panduan sekecil apapun itu begitu. Kemudian usahakan dari bidang prestasinya itu bervariasi. Jadi tidak hanya dari satu bidang saja, tetapi dari beberapa bidang gitu. Sempat ada yang nanya kayak, Kak, saya tuh punya juara, banyaknya itu di taekwondo gitu. Saya masukkan semua bisa nggak? Nggak bisa ya, karena sudah aturannya satu kategori hanya bisa 4 gitu. Termasuk juga saat teman-teman presentasi. Saat teman-teman presentasi jangan cuma mengunggulkan satu hal saja, tetapi hal-hal lain gitu. Kemudian sertakan bukti pendukung dengan lengkap. Kemudian untuk hal-hal yang buktinya tidak dilegalisir karena memang sudah kemudian merekayasa berkas, karena ada juga yang merekayasa berkas gitu. Menurut saya mungkin teman-teman bisa bohong dengan Bapak Ibu Dewan Juri, tetapi bohong dengan diri sendiri itu menurut saya jangan gitu ya. Kemudian klaim tanpa disertakan bukti pendukung, dan yang terakhir adalah melanggar buku pedoman. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana untuk presentasi atau penilaian presentasi di GK atau PI. Sudah paham ya teman-teman, untuk GK itu gagasan kreatif, gagasan untuk teman-teman sarjana. Kemudian untuk produk inovatif, itu adalah produk dari teman-teman diploma gitu. Next. Nah, ya sudah tahu ya untuk gagasan dan PI. Bisa di next saja, Kak. Nah, ini hal-hal yang menjadi landasan saat teman-teman melakukan presentasi dari GK atau PI. Yang pertama, teman-teman harus memberikan penjelasan tentang identifikasi dari permasalahannya apa. Misalnya teman-teman terutama dari produk inovatif atau teman-teman dari diploma begitu. Teman-teman punya produk, tetapi apakah hal tersebut bisa menjadi solusi dari suatu permasalahan? Apakah urgensinya seperti apa begitu? Itulah yang menjadi hal utama yang harus teman-teman jelaskan begitu saat melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, data-data pendukung. Ya, mungkin teman-teman bisa berangan apabila teman-teman dari sarjana, yang mana kalau dosen saya bilang, teman-teman dari sarjana itu kan gagasan ya sifatnya ya. Yang mana kalau kita melebih-lebihkan itu mungkin masih belum terlihat. Tapi kalau teman-teman dari diploma, kalau kita melebih-lebihkan itu rasanya sangat susah ya. Karena memang sudah ada produknya yang kita bawa, ada buktinya begitu. Tapi kalau untuk teman-teman sarjana, itu salah satu tips dari presentasinya memang ya harus diwah-wahkan bahwa produk kalian itu adalah yang bisa menyelesaikan suatu solusi, tetapi juga inovatif begitu. Kemudian tidak adanya pendukungnya seperti apa itu juga harus dimasukkan atau dikatakan oleh teman-teman saat melakukan presentasi. Kemudian diidentifikasi solusinya. Teman-teman sudah ngasih tahu nih permasalahannya seperti apa, datanya seperti ini loh Pak Bu. Nah, seperti inilah solusi yang saya tawarkan gitu. Dari solusi ini insya Allah bisa menjadi solusi terbaik gitu. Nah, jangan lupa juga disebutkan yang namanya SMART dan juga sahabat. Kalau teman-teman sudah baca di buku panduan, yang namanya SMART dan juga sahabat itu nggak akan lepas dari PILMAPRES ya. Specific, measurable, acceptable, realistic, dan juga time bound. Untuk sahabat, sasaran, hambatan, bantuan, juga tindakan. Itu benar-benar harus digencarkan saat teman-teman presentasi begitu, karena itu adalah poin penting atau highlight-nya dari teman-teman dari GK dan juga PI teman-teman. Kemudian dijabarkan juga informasi tambahan. Oh, begini, ada data sekian, sekian, sekian.
ada loh ternyata pihak yang ingin berkontribusi juga di PI kita, itu malah lebih bagus teman-teman kalau teman-teman dari PI ya, karena PI sifatnya sudah implemented begitu. Nah, satu hal juga yang teman-teman harus ketahui untuk saat presentasi GK dan juga PI, itu tips untuk teman-teman bisa menekankan bahwa itu adalah gagasan atau produk, itu memang harus menyebutkan saat presentasi, itu jangan sampai tertukar. Gagasan ini adalah, misal teman-teman dari diploma nih, kan produk ya, teman-teman jangan menyebutkan bahwa gagasan ini bla 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 bla, tapi disebutkan berkali-kali atau bagaimana ya, kita bilangnya kayak ditekankan bahwa ini adalah produk begitu. Kalau dosen saya bilang, dari sarjana kita bisa bilang kayak gagasan ini, gagasan tersebut, gagasan ini akan gitu. Jadi gagasan yang kita gunakan adalah kosakatanya gagasan. Tapi kalau untuk teman-teman diploma, kosakata yang digunakan adalah produk itu. Produk ini Bapak Ibu, produk ini sekian 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 Bapak Ibu, produk ini seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan menyebutkan yang terbalik begitu, supaya nanti tidak menjadi rancu. Kira-kira kamu tuh gagasan atau produksi D begitu ya. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk visualisasi gagasan ya, yang tadi tentang sahabat, teman-teman sudah paham ya tentunya terkait dengan sasarannya seperti apa, hambatannya seperti apa, bantuannya, dan juga tindakannya seperti apa. Dan jangan lupa untuk menjelaskan situasinya terlebih dahulu, gitu ya teman-teman. Jadi next. Oke, ini untuk penilaian naskahnya mungkin teman-teman sudah dijelaskan ya oleh Mas Ilham. Untuk teman-teman tuh sebenarnya gampang untuk mengetahui sebagaimana Bapak Ibu menilai PI atau GK kalian. Ya teman-teman tinggal lihat di buku panduan. Karena sudah tertulis semua, rinci bahkan ya. Poin-poinnya sudah terjelaskan semua di sana. Seperti penggunaan bahasanya, kesesuaian pengutipan, dan lain sebagainya itu semua sudah dijelaskan. Makanya kalau tips dari saya teman-teman sebelum mengumpulkan, itu teman-teman bisa disandingkan dulu. Di sebelah kiri adalah panduan, di sebelah kanan adalah karya dari teman-teman gitu, supaya nanti teman-teman bisa dilihat, cek, oh aku tuh udah seperti ini belum, PI ku sudah cocok atau belum begitu ya teman-teman. Oke, bisa next. Nah, ini untuk penilaian presentasinya tadi ya, DD atau deskripsi diri itu untuk CO. Untuk teman-teman juga pakai poster juga, tapi memang bukan DD sih, namanya hanya poster begitu saja. Presentasinya menggunakan poster, kemudian sistematika penjelasan, termasuk cara teman-teman nih. Saat kita menggunakan poster, poster itu kan dalam satu halaman ya. Dalam satu halaman yang berarti teman-teman nggak bisa next, next, next gitu. Jadi alur teman-teman membaca itu harus diperhatikan. Apakah dari atas ke bawah, ke atas lagi terus ke bawah, atau dari atas paling paling atas kemudian turun ke bawah ke bawah ke bawah, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan dari sebelah pojok kiri atas terus ke pojok kiri bawah terus ke pojok kanan atas, itu jangan ya. Jadi harus diperhatikan sistematika penjelasannya supaya tidak bingung juga dewan jurinya begitu. Kemudian ketepat waktu juga harus diperhatikan. Nah, tak kalah penting juga saat teman-teman melakukan sesi tanya jawab. Bagaimana ketepatan teman-teman menjawab, penguasaan materi begitu juga tentunya akan dinilai oleh Bapak Ibu Dewan Juri begitu. Oke, next. Oke, oke, sebelum pindah ke ketentuan, tadi untuk tips presentasi juga dari aku, teman-teman kalau presentasi GK atau PI itu bisa ditambahkan hal-hal yang mendukung tetapi tidak berlebihan ya. Contohnya kayak tadi, kalau teman-teman dari sarjana itu kalian bisa seolah-olah kalian ini apa ya, kayak pejabat yang mau ikut pilkada gitu kan, kasih janji-janji yang manis begitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman diploma, tipsnya adalah seperti sales, karena kita punya produk. Oh, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, produknya seperti ini loh, produknya memiliki apa namanya, kelebihan seperti ini, bla 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 bla. Jadi itu ya, kalau tips dari aku, kalau teman-teman dari sarjana, seolah-olah kalian adalah pejabat yang mau ikut pilkada, kasih yang wah ya, tapi tetap ya based on data, jangan asal ngomong begitu. Nah, untuk teman diploma, seolah-olah teman-teman adalah sales karena kalian sudah memiliki produk, bahwa layak, produk kalian itu layak untuk em, dilakukan apa ya, seperti menyelesaikan solusi atau dan lain sebagainya begitu ya teman-teman. Nah, ini untuk ketentuan presentasi dari GK atau PI untuk di tingkat fakultas. Kalau di vokasi itu offline waktu itu, kemudian kita medianya belum poster teman-teman.
tapi PPT sebenarnya ya, PPT. Tetapi kalau mau poster itu juga nggak apa-apa sebenarnya, tidak ada batasan kalau untuk SV Undip. Kemudian kalau SV Undip, penilaian PI, presentasi PI itu sekaligus dengan penilaian bahasa Inggris. Jadi kita presentasi PI dengan bahasa Inggris gitu. Dan saya tidak tahu ini untuk fakultas lain seperti apa, tapi kalau untuk SV Undip seperti itu. Jadi tidak ada bahasa Inggris secara khusus, tapi langsung begitu di satu ruang atau satu waktu begitu. Kemudian kalau untuk di SV Undip itu 15 menit kita presentasinya, dan nanti juri sifatnya masih menggali begitu. Oke, bisa di next. Nah, berikut untuk ketentuan prestasi di Undip, di GK atau PI di tingkat universitas, itu kita pakai poster, boleh, PPT juga boleh. Kalau saya waktu itu poster ya, supaya lebih menjurus begitu. Kemudian kita jelasin dengan bahasa Indonesia kalau di Undip. Jadi sudah sesuai dengan pedoman yang diminta begitu ya oleh BPTI, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia begitu. Kemudian sama halnya dengan CU, untuk PI tidak ada batasan waktu di Undip, karena sekali lagi saya katakan bahwa sifatnya di Undip masih menggali begitu. Kemudian untuk penilaiannya ada 2 kali penilaian. Kondes itu hanya Bapak Ibu Dewan Juri yang tahu, dan juga terkait dengan tadi presentasinya. Bisa di next. Nah, ini untuk tingkat wilayah. Untuk tingkat wilayah sudah poster ya. Sudah poster sebenarnya. Ini salah nulisnya, maaf teman-teman. Untuk dari wilayah sudah poster. Kemudian untuk wilayah hanya 7 menit. Ya, 7 menit presentasi di dikti 6. Kemudian tanya jawabnya 10 menit. Oke, bisa next. Oke, ini untuk ketentuan presentasi GK di tingkat GK atau PI di tingkat final nasional. Itu kita melakukan presentasinya secara offline waktu itu ya. Barangkali teman-teman yang belum tahu, untuk tahun 2024 di UNG, Universitas Negeri Gorontalo gitu. Kalau untuk 2025 kira-kira di mana saya belum tahu juga ya kira-kira. Nah, untuk di final nasional itu sudah menggunakan poster. Menggunakan poster, ukurannya juga sudah ditentukan ya. Teman-teman jangan lupa diperhatikan ukuran posternya, karena sudah terpampang jelas di apa namanya, di buku panduan ukuran posternya. Nah, kemudian diusahakan untuk posternya jangan nabrak warnanya. Kemudian diperhatikan lah pokoknya. Dari segi poster saya yakin teman-teman juga sudah lihai begitu untuk menata atau penataan. Tetapi perlu mungkin dilakukan seperti apa ya, review ulang begitu. Karena kalau kita hanya membuat sendiri tanpa di review orang lain, itu kan POV-nya hanya dari kita, sehingga kita membutuhkan POV dari orang lain gitu. Oke, untuk final nasional sendiri presentasinya selama 15 menit. 15 menit kita presentasi, kemudian nanti kita dilakukan tanya jawab selama 10 menit. Nah, terkhusus untuk teman-teman dari diploma, memang karena kita bawa produk inovatif, ya kita tampilkan prototipe kita. Boleh prototipe atau berupa program yang teman-teman bawa begitu, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Teman-teman tampilkan, teman-teman presentasi. Nanti di sela-sela presentasi teman-teman juga seperti yang saya bilang tadi, seperti sales kalau untuk teman-teman diploma, kita memberikan apa ya, penawaran-penawaran begitu, seperti Bapak Ibu sekalian, dengan biaya sekian ternyata dengan modal sekian mendapatkan profit sekian dan lain sebagainya, itu juga harus dijelaskan. Oke, selanjutnya nanti teman-teman akan menjawab secara langsung, bahkan nanti Bapak Ibu Dewan Juri itu bisa sampai berdiri gitu, sampai di otak-atik gitu PI kalian itu seperti apa, dibuka-buka begitu, diketok-ketok gitu kalau bahannya dari sesuatu yang bisa diketok gitu. Itu untuk teman-teman diploma ya. Kalau untuk teman-teman sarjana, mereka memang hanya gagasan gitu, memang hanya gagasan, tapi memang bisa kita katakan untuk teman-teman sarjana memang otaknya ya, maksudnya memang bakal di press banget di sana. Kalau teman-teman diploma mungkin memang skillnya seperti apa, keteknikannya kalau teman-teman dari teknik dan lain sebagainya gitu. Termasuk harga-harga bahan ya, harga-harga bahan kalau teman-teman dari diploma itu juga nanti akan ditanyain, kamu beli ini berapa harganya, biayanya pembuatannya berapa, kira-kira kalau masyarakat menerapkannya, masyarakat mampu atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau untuk teman-teman diploma mungkin teman-teman sarjana mungkin akan ditanya terkait dengan apa ya, seperti dampak berikutnya seperti apa, efek bola saljunya seperti apa, itu pasti akan ditanyakan untuk teman-teman sarjana. Ya, karena sifatnya berkepanjangan. Sama sebenarnya dengan teman-teman diploma, sifatnya berkepanjangan atau berkelanjutan begitu. Tapi memang untuk yang terpampang nyata terlebih dahulu yang teman-teman diploma di ULEX biasanya. Oke, untuk poin ke-6 tadi, peserta wajib membawa atau menampilkan prototipe. Di salah-salah presentasi kita tampilkan begitu.
Bahkan kalau teman-teman ada kelistrikannya, kita juga bisa request buat dicolokin ke listrik gitu. Oke, kemudian nanti Dewan Juri akan mengulik dari produk inovatif teman-teman atau gagasan kreatif teman-teman dan memberikan kritik serta saran gitu. Seperti halnya tadi, apabila dikritik atau diberikan saran, boleh mungkin berargumen, tetapi jangan membangkang begitu ya. Intinya. Dan selanjutnya yakni penilaian presentasi dan karya tulis dilakukan secara terpisah. Jadi ada 2 kali penilaian tadi di final nasional dan juga awal nasional dan juga final nasional begitu. Oke, bisa di next. Nah, ini ada yang harus diperhatikan teman-teman saat melakukan presentasi ataupun penjelasan terkait GK maupun PE teman-teman. Yang pertama, dijelaskan, disoroti idenya itu seperti apa, fokus dari idenya bagaimana itu disoroti ya teman-teman. Kemudian dijelaskan juga fakta-faktanya, bukti-buktinya seperti apa, yang ada di lapangan seperti apa, begitu. Kemudian, dan tidak tertinggal, jelaskan yang namanya konsep SMART dan juga konsep sahabat. Ya. Kemudian ditingkatkan juga bagaimana penerapan idenya. Mungkin teman-teman nih, kalau salah satu tipsnya juga, misal teman-teman ada hal yang tidak tertulis di GK, tidak tertulis di GK atau PI, tetapi itu bisa menyokong saat teman-teman presentasi itu, sebutkan tidak apa-apa. Ya, percayalah Bapak Ibu Dewan Juri nggak akan buka lagi dong tulisan kita yang panjang itu, tetapi harus tetap didasari ya, jangan keluar dari konteks yang ada dari GK atau PI teman-teman sekalian. Kemudian dijelaskan juga, karena kan kalau teman-teman berbicara terkait dengan GK atau PI, itu diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Makanya, nanti teman-teman jangan lupa dijelaskan dampaknya seperti apa kepada masyarakat, termasuk dampak keberlanjutannya, efek bola saljunya, meluasnya dampak dari teman-teman. Apakah ini hanya bermanfaat untuk diri sendiri, atau bermanfaat untuk satu kampung, atau dengan pihak-pihak lain juga, itu juga harus dijelaskan begitu. Kemudian tampilkan diri secara profesional, dan yang terakhir yakni taati buku panduan, termasuk dengan waktu dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris, seperti yang saya katakan di awal, tidak hanya presentasi. Lebih dari presentasi, yakni ada diskusi. Jadi, untuk tahun 2024, seperti yang saya katakan, yang utama menjadi pembahasan adalah pengalaman yang paling membanggakan. Begitu. Boleh dari GK atau PI, boleh dari capaian unggulan. Yang mana kalau teman-teman ambilnya dari GK atau PI, teman-teman bisa menjelaskan tuh bagaimana misalnya itu sudah terimplementasikan, bisa dijelaskan atau bagaimana begitu, terkait dengan ya kreativitas teman-teman lah, mau seperti apa begitu. Nah, nanti untuk dari semisal teman-teman ambilnya dari CU atau capaian unggulan, teman-teman bisa ceritakan semisal teman-teman memiliki pengalaman juara di mana, atau teman-teman memiliki pengalaman exchange di mana, itu bisa diceritakan ya, karena hanya 2 hingga 3 menit teman-teman menjelaskan, selebihnya selama 15 sampai 20 menit. Jadi memang benar-benar diskusinya lebih lama, tetapi itu yang menjadi dasar penilaian ya, karena mungkin ada yang bisa menjelaskan bahasa Inggris di konteksnya, makanya harus dilakukan verifikasi dengan mengobrol ya, ngobrol. Kalau di teman-teman sarjana itu malah lebih berbeda lagi dengan teman-teman diploma. Kalau di diploma waktu itu saat di nasional itu kita masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri. Jadi kita masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri dan juga pertanyaan dari rekan-rekan selama peserta. Tapi kalau untuk teman-teman sarjana, waktu itu saya diceritakan bahwa mereka benar-benar dikasih waktu 20 menit, dan selama 20 menit itu kalian harus ngobrol. Sesama peserta harus ngobrol gitu, dan sesuai dengan kloternya. Waktu itu saya di kloter terakhir memang hanya 3 orang, karena hanya sisa 3 orang. Tapi untuk selebihnya mereka rata-rata seperti 4-5 begitu. Karena waktu itu sebenarnya seharusnya sudah dijadwal ada siapa aja yang masuk ke ruangan. Tetapi dikarenakan memang waktunya cukup crowded ya waktu itu, sehingga siapa yang sudah selesai duluan, minimal 3 orang boleh masuk ke ruangan begitu. Oke, bisa di next Kak untuk bahasa Inggris. Nah, ini untuk penilaian dari presentasi bahasa Inggris atau diskusi bahasa Inggris di tingkat fakultas. Kalau di Sekolah Vokasi Undip, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita penilaiannya bersamaan dengan presentasi produk inovatif. Jadi,
sembari presentasinya itu dinilai dari segi GK atau PI, kita juga dinilai dari bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau untuk tingkat universitas atau untuk tingkat Undip sendiri, di Undip itu ada 2 sesi teman-teman bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu diskusi mengenai pengalaman penting atau pengalaman paling membanggakan dari teman-teman. Itu kita dikasih waktu 5-10 menit. Nah, untuk sesi 1 ini kita benar-benar hanya speech saja. Jadi tidak ada diskusi. Hanya speech selama 5-10 menit, kemudian nanti Bapak Ibu Dewan Juri akan menanggapi. Jadi tidak bertanya, hanya menanggapi begitu. Kemudian nanti untuk sesi kedua, kalau di Undip itu LGD menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti teman-teman kita akan diskusi gitu secara academically menggunakan bahasa Inggris terkait dengan GK atau PI kita gitu. Jadi nanti dipandu sih sebenarnya, dipandu oleh Bapak Ibu dosen. Oh ya, menurut kamu gimana dan sebagainya itu nanti berkesinambungan gitu antara satu peserta dan peserta yang lainnya. Oke, bisa di next. Oke, untuk tingkat wilayah sendiri, untuk tingkat wilayah dan nasional awal itu sama, menggunakan apa namanya, video di YouTube. Jadi kita take video terlebih dahulu, diupload di YouTube. Itu link itu yang akan kita masukkan ke dalam portal ya, ke dalam portal yang nanti itu akan menjadi penilaian. Nah, kalau untuk Jawa Tengah itu kita ada 2 kali juga mengupload video plus presentasi juga. Presentasi waktu itu hanya sekitar 5 menit kalau tidak salah. 5 menit kemudian dapat pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri di tingkat wilayah. Tapi kalau untuk tingkat nasional awal itu kan hanya pemberkasan. Jadi kita hanya mengirimkan videonya saja. Nah, untuk medianya kita menggunakan video, durasinya maksimal 5 menit. Teknik pengambilan one shot yang mana tidak boleh take 5 menit, take 2 menit terus cut, itu nggak boleh. Jadi dari menit ke 0 sampai menit ke-5 atau 5 menit pas, atau mungkin kurang dari, itu harus one shot. Jadi langsung ngomong 5 menit atau berhenti. Untuk materinya, SDGs yang mana isunya itu harus berbeda dengan SDGs yang kita angkat di GK atau PI. Nah, untuk pengumpulannya menggunakan YouTube, diupload di YouTube gitu. Ya, bisa di next. Nah, ini untuk penilaian bahasa Inggris di tingkat final nasional ya. Untuk tingkat final nasional kita dengan diskusi sama teman-teman dan juga Bapak Ibu Dewan Juri gitu. Nah, untuk materinya di tahun 2023 itu SDGs ya. Kalau untuk 2024 yang sudah saya mention di awal, materi kita adalah pengalaman atau karya paling membanggakan dari GK ataupun PI dari rekan-rekan sekalian. Untuk tahun 2025 kita masih belum tahu ya, kira-kira apa materinya. Apakah akan kembali ke SDGs atau sama dengan tahun 2024, yakni pengalaman paling membanggakan. Untuk waktu presentasinya di tahun aku itu 5 sampai di tahun 2023 sorry, itu 5 sampai 7 menit presentasi, kemudian 15 sampai 20 menitnya itu diskusi. Kalau di tahunku 2024 itu lebih pendek, 2 sampai 3 menit dengan waktu diskusi sama 15 sampai 20 menit gitu. Untuk tahun 2025 kita belum tahu apakah nanti akan sama seperti tahun 2024 atau ke sistem yang awal-awal begitu. Atau akan ada sistem baru juga kita belum tahu begitu. Oke, bisa di next. Oke, ini untuk LGD ya, teman-teman. Selain ada 3 hal tadi, teman-teman, menurut saya juga harus berlatih untuk LGD. Karena LGD ini sifatnya untuk kelayakan, teman-teman. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kalau teman-teman CU-nya bagus, PI-nya bagus, atau GK-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, tapi kalau yang di nomor 1 sudah tidak bagus, maka semuanya gugur. Yang mana apa? Nomor 1 tadi, sikap dan perilaku itu juga dinilai. Termasuk di LGD ini juga akan dinilai bagaimana sikap dan perilaku teman-teman. Bagaimana cara menghargai sesama, bagaimana teman-teman memberikan pendapat kepada orang lain, itu akan dinilai juga. Makanya kalau teman-teman yang lain, mungkin ada yang menggebu-gebu ya, atau berapi-api. Nah, sebenarnya berapi-api itu bagus, tapi kalau berlebihan, itu nanti akan menjadi pengurangan nilai. Karena apa? Memang kriteria yang diminta itu memang tidak yang menggebu-gebu ya teman-teman. Ambisius ya, kita harus memiliki sifat ambisius, tapi tidak yang
apa ya, berapi-api menggebu-gebu itu memang menurut Dewan Juri kurang gitu. Oke, nah untuk yang ini ada LGD atau leaderless group discussion. Bisa next Kak. Nanti teman-teman akan melakukan LGD. LGD-nya itu nanti ya sesuai dengan namanya ya, leaderless, nggak ada leadernya. Tetapi untuk apa ya, mengakalinya kita tuh bisa kayak saling bergantian menjadi leader. Jadi itu akan menjadi apa ya, perspektif lain bahwa kita tuh bisa menjadi leader loh satu sama lain begitu. Nanti teman-teman waktu LGD di final nasional akan dapat kelompok. Kelompoknya itu dibaginya waktu technical meeting di awal. Bukan technical meeting, sorry. Di pembukaan ya. Di pembukaan nanti ada games. Gamesnya itu yang akan menentukan kelompok teman-teman gitu. Nah, disitulah kelompoknya dipakai juga untuk LGD. Nanti teman-teman ditempel tuh di apa namanya, di boleh terserah sih, boleh di bahu atau boleh di apa, punggung, nomor, misal kalau teman diploma berarti D01 atau D berapa gitu. Nanti karena Bapak Ibu Dewan Juri itu penilaiannya akan muter, mengamati ya, sifatnya mengamati begitu. Seperti pada poin yang nomor 5 yang sudah saya jelaskan. Dewan Juri melakukan pengamatan dan penilaian saat peserta berdiskusi gitu. Makanya ada peserta yang setiap ada Bapak Ibu Dewan Juri datang nih ke meja, wah dia semangatnya luar biasa, ngomong tidak ada henti gitu. Nah itu juga yang harus teman-teman perhatikan. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu Dewan Juri bisa saja menilai bahwa oh apakah orang ini nggak mau bergantian berbicara atau bagaimana begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah untuk nanti saat melakukan eh, LGD teman-teman juga akan mendapatkan materi. Materi itu sudah di-share dari hari pertama. Teman-teman belajar tuh, belajar. Nanti puncaknya di LGD ini. Di LGD ini akan didiskusikan kembali dan bahan diskusi itu dari yaitu tadi materi yang sudah diberikan di uh, saat hari pertama begitu. Nah, nanti finalnya teman-teman dinilai oleh Bapak Ibu Dewan Juri atau diamati ya untuk kelayakannya. Sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman, mau GKPI, CO, bahasa Inggris teman-teman bagus, kalau poin pertamanya gugur, selebihnya gugur ya. Kayak Islam aja ya teman-teman, mau apapun bagus, kalau nggak sholat semuanya gugur gitu. Oke, bisa di next. Nah ini ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus berpartisipasi secara aktif. Kemudian mendengarkan secara baik karena akan dinilai sebagai bagaimana cara kalian menghargai pendapat orang lain, kemudian bersikap terbuka, membawa bukti dan data dan lain sebagainya. Terus teman-teman jangan juga mendominasi tadi yang saya katakan, jangan mendominasi, kemudian jangan emosional, jangan mengulang poin, kemudian jangan mengabaikan tujuan diskusi. Yang penting selesai, jangan gitu ya. Harus diperhatikan juga diskusinya seperti apa. Walaupun sebenarnya poin utama yang dinilai itu adalah bukan hasil dari diskusi, karena kita memang ada misi begitu. Sebenarnya yang dinilai itu bukan seberapa bagus misi yang kita selesaikan, tetapi bagaimana cara kita berdiskusi, gitu ya. Next. Nah, ini adalah mungkin public speaking yang bisa teman-teman terapkan begitu. Menurut saya, satu orang dengan orang yang lain memiliki cara berbicara yang berbeda, memiliki skill public speaking yang berbeda, memiliki apa ya, keunikan yang berbeda teman-teman kalau berbicara, karena satu dengan satu orang yang lain tidak bisa disamakan. Tetapi ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, dikenali audiensnya. Teman-teman tuh saat melakukan presentasi, di saat dengan Bapak Ibu Dewan Juri, dan dengan saat berdiskusi dengan teman-teman, itu juga tentunya pasti berbeda. Bagaimana cara penggunaan bahasanya, ataupun apa ya, santainya itu juga pasti beda kan kalau dengan Bapak Ibu Dewan Juri, dan itu juga rasanya itu harus bermain begitu ibaratnya teman-teman. Dikenali audiensnya. Dengan siapa kita berbicara, dengan beliau-beliau atau dengan teman-teman begitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini terkait dengan penyampaian. Penyampaian yang menarik kalau bisa kontak matanya, kemudian intonasinya seperti apa, ada penekanan-penekanan di hal-hal tertentu begitu. Kemudian gesturnya seperti apa, dan juga penguasaannya. Baik itu penguasaan materi maupun penguasaan ruang gitu ya. Oke, yang selanjutnya yakni dari segi bahasa yang digunakan. Kalau teman-teman kalau bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan tempatnya ya, yang tepat begitu. Penggunaan argumennya ataupun penguatan argumennya juga diperkuat gitu. Kemudian yang keempat ada pengelolaan emosi yang teratur. Ini terkait dengan tadi ya, jangan terlalu menggebu-gebu, kemudian
Ya memang ambisius, harus ambisius itu boleh, tapi jangan menggebu-gebu begitu. Diatur atau dikelola emosinya. Jadi next. Nah, ini ada tips lolos Pilmapres dari aku ya, rekan-rekan. Jadi next, Kak. Oke. Oke. Satu hal yang pasti teman-teman, Mawapres di setiap tahunnya itu benar-benar tidak ada yang bisa kita samakan. Juara satu di tahun 2023 itu tentunya berbeda dengan juara satu yang di tahun 2024 dan begitu pula dengan juara-juara yang lain. Makanya satu hal yang teman-teman bisa lakukan adalah menjadi diri sendiri gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman bisa melakukan beberapa hal untuk memperkuat dari segala aspek untuk lolos Pilmapres. Yang pertama, kriteria penilaian teman-teman ya. Kriteria penilaian jangan lupa dibaca terus, buku panduannya dibuka-buka terus gitu ya. Ada kali saya buka terus tiap hari itu buku panduan untuk mencoba mencocokkan kira-kira apa yang saya ajukan apakah sudah sesuai begitu. Diperkuat begitu ya. Dikenali lagi. Jangan hanya sebatas lewat aja tuh buku panduan ya, tapi benar-benar dibaca begitu ya. Kemudian yang kedua, dipersiapkan gagasan atau produk terbaiknya. Di-review secara berulang. Ada beberapa kesalahan dari teman-teman yang mungkin mengajukan GK atau PI. Sekali buat, sekali review tok, diri sendiri pula yang review begitu ya. Seharusnya bisa tuh suruh review di ANSA ya kan, ikut ANSA Academy, Kak reviewin dong gitu. Di review dong gitu ya kan. Nah, sama juga dengan ya saya katakan di awal tadi, teman-teman itu membutuhkan POV dari orang lain ya. Entah itu dari teman kalian atau dari Bapak Ibu dosen, itu teman-teman harus melakukan review ulang. Karena biasanya apa yang kita baca sudah terlihat sempurna, tetapi menurut orang lain ada hal yang kurang. Apalagi teman-teman kan memberikan ide baru. Nah, sehingga kalau teman-teman memberikan ide itu atau menjelaskan ide itu kepada orang lain, apakah orang lain paham dengan apa yang kita ajukan gitu. Nah, itu adalah satu tips untuk teman-teman supaya bisa lebih baik begitu untuk produk inovatif ataupun gagasan kreatifnya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman bisa tingkatkan dari public speaking, kemudian bahasa Inggrisnya, kemudian cara berpikir cepat, termasuk juga saat LGD ya, teman-teman juga harus berlatih mungkin yang masih terbiasa kurang bisa menghargai pendapat orang lain, bisa tuh kayak coba tuh kayak apa ya, ya cobalah bahwa semua orang tuh nggak bisa dipaksakan dengan satu pendapat saja begitu dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan yang terakhir ya ini enjoy menurutku. Kenapa harus enjoy? Karena in the end of the day semua orang yang lolos itu adalah orang-orang yang ikhlas. Percayalah, saya sudah bercerita atau ngobrol ya dengan teman-teman Puma Presnas, dari sekian banyak yang orang memang ya saya bisa menyimpulkan bahwa in the end of the day orang-orang yang lolos adalah orang-orang yang ikhlas begitu. Ada yang cerita juga bahwa temanku tuh lebih menggebu-gebu loh, temanku tuh udah persiapannya gini 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 gitu. Dan kita kayak oh ya udah kita usaha aja, kita mau apapun itu kan hasil kan nomor sekian ya. Ada A sampai Z hasil, ada 1 sampai sekian ribu juta miliar hasil gitu. Yang penting kan kita usaha. Selama kita bisa usaha, kita bisa apa ya, masih bisa jalan, masih bisa duduk, masih bisa berdiri, masih sehat, itu insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Ya itu sih dari saya, menurut saya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman mau bagaimanapun itu, yang merasa masih kurang atau bagaimana, ya semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan. Yang penting bagaimana cara kita mengcover, bagaimana cara kita maintain dari semua yang kita miliki. Gitu. Ya, bisa di next Kak. Oke, ini ada sedikit ya dokumentasi kemarin Puma Prestas 2024 dari next. Ini ada Bapak Ibu Dewan Juri, teman-teman sarjana dan juga teman-teman diploma. Dan kalau teman-teman lihat di YouTube ya, kayaknya kemarin 2024 eh, lebih meriah ya sepertinya dari tahun-tahun sebelumnya begitu. Di UNG juga salut sama UNG memberikan pelayanan yang cukup hebat ya. Sangat-sangat luar biasa waktu itu. Cukup senang ya teman-teman. Jadi aku harapkan semoga di antara kalian yang di Ansa Academy nanti bisa ikut di Bima Presnas. Ya, amin. Bisa di next Kak. Ini hanya dokumentasi saja sih sebenarnya. Ini ada Maxwell ya. Bintang-bintang tahun 2024 tentu ya. Oke, next. Oke, ini ada dari Unpad
sama dari IPB Undip. Sebenarnya ada satu lagi. Ini tuh waktu itu kita ngide buat foto Univ yang double sarjana sama diploma. Ini kurang UGM nih waktu itu, kurang UGM. Itu ada Brian, Fahmi dan sebagainya. Ini ada teman-temannya lain juga. Ini dari diploma. Nah, salah satu pengalaman di Film Press Nasional yang memorable banget itu waktu kita diminta untuk memberikan apa namanya persembahan, tapi cuma dikasih waktu 2 jam ya. H-1 cuma dikasih waktu 2 jam untuk mempersiapkan persembahan, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Dan next, oke, ini saya dan Brian ya, Brian dari Sarjana. Jadi next. Oh ya, ini nanti bonusnya ya. Bonusnya kalau teman-teman ikut Doma Prestasi ada field tripnya, kita diajak jalan-jalan juga. Next. Oke, kayaknya sudah selesai ya presentasi dari saya. Ada 2 quotes nih. Yang pertama, em, salah satu kunci dari presentasi atau dari wawancara itu memang kita harus mempersiapkan public speaking dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, maupun itu interview, wawancara, ataupun presentasi, tidak ada kata yang lebih bagus, tidak ada kalimat yang lebih bagus selain kalimat ini, teman-teman. Yang yakni menjadi dirimu sendiri adalah lebih dari cukup. Ya, tapi tetap harus diimbangi dengan usaha gitu. Karena apa? Karena menurut saya doa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong ya. Jadi teman-teman bisa melakukan semuanya, jangan lupa berdoa, tetap percaya diri, jangan kepedean, tetap optimis, tapi jangan gede rasa dan sebagainya. Ya, inti dari presentasi itu adalah menjadi dirimu sendiri adalah lebih dari cukup. Bisa di next. Oke, sebelum kita tutup, aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan sekalian. Habisnya ada Q&A ya. Kita Q&A, kita sharing bareng. Quotes terakhir dari aku hari ini adalah kesempatan untuk mengembangkan hari esok yang diinginkan. Jadi setiap langkah kehidupan pasti ada resikonya. Tinggal kita mau ambil resikonya atau tidak. Itu aja. Oke, jadi next. Oke, sekian dari aku. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, nanti kita akan ada Q&A dulu ya. Untuk setelah ini, saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ropik. Nah, tadi udah jelas banget ya teman-teman dari GK atau PI terus CU wawancara presentasinya itu seperti apa dari tingkat universitas sampai nasional bahkan ya dijelaskan oleh Kak Ropik. Nah, dari teman-teman jika ada yang ditanyakan bisa langsung saja bisa on mic atau raise hand ataupun bisa di chat ya. Bisa diketik juga jika memang tidak bisa langsung on mic. Dipersilahkan. Yuk, silakan teman-teman. Sharing aja, sob. Nggak usah ini. Nggak usah takut atau bagaimana. Tenang aja. Nah, Wapiko boleh langsung on mic aja. Silakan. Oke. Halo Kak, sebelumnya saya izin bertanya mengenai, iya ya, mengenai bagaimana sih strategi Kakak dalam mengumpulkan capaian unggulan dalam waktu mungkin agak singkat sekitar 6 sampai 9 bulanan. Eh, karena ya ya pokoknya seperti itu. Dan aku mau tanya juga, kira-kira jumlah prestasi yang aman untuk sampai nasional itu berapa ya Kak? Eh, Sama mungkin bisa bisa tolong diceritakan Kak struggle Kakak dalam pemilihan mawapres atau ketika struggle Kakak dalam perlombaan atau bagaimana dan gimana Kakak mengatasinya. Udah itu aja, terima kasih. Oke, aku ulang dulu ya. Tadi yang pertama terkait dengan bagaimana mempersiapkan CU ya selama sekian waktu. Kemudian yang kedua, kira-kira ada berapa banyak prestasi. Kemudian yang ketiga, itu struggle-nya ya. Benar ya, Wafiko? Oke, Betul. oke, aku jawab satu ya. Nanti kalau ada yang lupa aku tanya lagi. Yang pertama untuk bagaimana sih cara kita nyiapin prestasi selama sekian waktu itu? Kalau aku sendiri,
memang sudah ada beberapa prestasi yang aku siapkan sebelumnya gitu, karena aku sudah tahu Pilmapres itu dari semester 1, which is aku akan menyiapkan itu, termasuk saya kayak ikut PKM, kemudian aku ikut exchange juga. Nah, dari situlah aku masukkan begitu, dari situ aku mencoba untuk menggali lagi gitu, karena kan di setiap bulan itu kan pasti ada lomba atau ada kesempatan untuk exchange gitu. Nah, dari situlah kayak kita coba aja. Contohnya pengabdian juga bisa, pengabdian bisa kan bisa kita masukkan. Nah, dari situ kita bisa tuh kita ulik apakah ada pengabdian yang buka atau apakah ada tuh apa ya namanya kesempatan exchange yang bisa kita ikuti gitu. Tapi inti dari semuanya menurutku adalah selama teman-teman bisa untuk ngatur waktu atau diaturlah jadwalnya gitu. Misal nih 1 bulan aku mau deh satu prestasi gitu. Karena kan kalau untuk di Pilmapres tahun 2024 dan earlier ya yang baru-baru kan nggak banyak ya, hanya 10 capaian. Kalau dulu-dulu ya, dulu-dulu tuh saya baca itu hingga ada yang mencantumkan hingga 20 prestasi itu apa nggak pusing ya teman-teman, dulu saya juga bingung itu. Nah, kalau untuk sekarang kan lebih dipersempit ya, hanya 10 capaian dan 10 capaian itu ada 7 bidang dan 7 bidang pun satu bidangnya hanya 4 gitu. Nah, makanya teman-teman harus coba tuh digali. Misalnya kalau teman-teman punya karya dilombakan, sudah dilombakan, nanti kalau belum lolos teman-teman bisa ikut yang lain. Jadi untuk selama waktu yang mepet itu dimaksimalkan ada yang ada, dimaksimalkan saja apa yang ada begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan berapa sih capaian yang aku punya gitu. Aku memang nggak terlalu banyak teman-teman. Kalau mungkin dibandingkan dengan teman-teman sarjana atau diploma yang lain, memang mereka memiliki prestasi yang banyak juga. Misal kayak KTI atau apa ya mungkin karya pengabdian atau exchange atau apa. Tapi kan memang hanya dibatasi gitu selama prestasi kita sudah cukup untuk memenuhi apa yang diminta oleh dewan juri atau apa yang diminta oleh buku panduan itu sudah cukup teman-teman. Jadi semisal kayak teman-teman dari sarjana kan juga banyak tuh yang prestasinya 120 plus plus kompetisi itu juga boleh. Tapi kan kita tidak bisa memasukkan 120 plus plus kompetisi itu gitu. Jadi nggak usah khawatir mau seberapa banyak pun itu prestasi teman-teman, selama itu sudah memenuhi itu sudah apa ya fine-fine aja gitu. Jadi tidak perlu khawatir dan lain sebagainya gitu. Terus yang ketiga, oh ya kalau untuk juga prestasiku sendiri sebenarnya nggak banyak ya. Mungkin hanya sekitar 20-an atau belasan saja sebenarnya. Jadi memang nggak sebanyak teman-teman sarjana gitu ya kan. Kalau teman-teman sarjana memang kompetitif sekali ya mereka dan sebagainya. Oke. Terus kalau untuk yang ketiga terkait dengan struggle-ku ya, Viko, untuk struggle pasti banyak. Mulai dari ngatur waktu ya, karena aku juga ikut organisasi waktu itu, kemudian struggle dari segi apa ya finansial, karena kan kalau kita ngikutin kompetisi satu kompetisi lain harus lomba ini lomba itu kan butuh finance ya, itu termasuk struggle juga. Tetapi menurut aku apapun yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang kita punya itu akan berarti atau bernilai maksimal jika teman-teman semangat atau teman-teman juga memaksimalkan apa yang teman-teman punya gitu. Jadi apapun struggle-nya teman-teman juga akan bisa menghadapi itu, karena percayalah sesuatu yang diberikan kepada kita itu pasti kita mampu gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan struggle, karena struggle itu bisa teman-teman atasi sendiri. Teman-teman nggak perlu apa ya nggak perlu ngeluh terlalu banyak, karena struggle itu kalau nggak dihadapin akan menjadi struggle gitu ya kan. Jadi tetap semangat aja yang penting sih untuk aku menurutku Viko. Gimana dari Wapiko? Cukup atau ada pertanyaan lanjutan? Aku masih bingung sebenarnya cukup, tapi masih bingung sama yang capaian unggulan itu sih Kak. Jadi sebenarnya yang dinilai itu seberapa banyak dia punya capaian unggulan atau yang dinilai itu hanya 10 capaian unggulan yang dituliskan di itu Kak. Itu aja sih. Oh iya 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 iya, paham paham. Ya, oke, Viko sebenarnya masih bingung ya. Jadi untuk di capaian unggulan itu teman-teman bukan kalau dulu tuh iya mereka banyak prestasi dulu ya. Kita bicara dulu nih. Kalau dulu iya banyak prestasi. Tapi kalau untuk sekarang enggak ya Viko. Jadi hanya 10 capaian saja, dan 10 capaian itu sudah dibatasi juga. Ada 7 bidang. Dibatasi lagi 7 bidang hanya boleh 4 ya. Jadi misal nih, Wafiko mau daftar Mapres. Ada kompetisi misal nih
Kak, aku punya sertifikat juara menari, ada 10 capaian nih, ada 10 tuh. Aku masukin semua boleh nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena apa? Karena satu bidang hanya boleh 4 capaian. Paham nggak, Wakiko? Ya. Jadi, semisal nih di Paham, kompetisi. paham. Nah, kompetisi itu hanya boleh 4, nggak boleh lebih dari 4 gitu. Nah, nanti kemudian di bidang selanjutnya pengabdian. Oh Kak, aku ada pengabdian nih, tapi cuma satu. Boleh nggak aku masukin? Boleh, ya kan? Karena belum lebih dari 4, ya. Paham? Itu boleh dimasukkan gitu. Kemudian nanti ada lagi misal, aku punya capaian nih, bagus, bagus banget. Tapi nggak ada di kategori itu. Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Jadi harus diperhatikan itu poin-poinnya. Hanya 10 kok. Hanya 10. Jadi bukan banyak-banyakan prestasi, tetapi yang tadi aku bilang di awal, Mawapres itu adalah mahasiswa. Jadi diharapkan dari setiap bidang yang ada, itu ada yang mewakili sesuatu. Misal nih, oh ada karir organisasi satu, ada kompetisinya dua, ada hasil karyanya dua, ada apa lagi gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu Kak Fatimah, Fatimah Fatimah Zahro dari IPB, itu tuh juga beliau salah satu mungkin kekuatannya dari kenapa bisa juara satu, yaitu Kak Fatimah sangat bervariasi gitu. Di hampir 7 bidang atau kalau tidak salah mah ketujuhnya, ketujuh bidang itu Kak Fatimah ada begitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu ya. Jadi tidak harus banyak-banyak prestasi, tetapi balance gitu antara prestasi satu dengan prestasi yang lain. Oke, paham Pak Viko? Ya, hanya 10. Ya, sekali lagi saya ulangi, hanya 10. Nah, di 10 itu dibatasi ada 7 bidang. 7 bidang itu satu bidangnya maksimal 4 gitu ya. Jadi kalau bisa balance, kalau Wafiko mungkin sekarang udah punya prestasi 4 nih, udah simpan dulu. Selanjutnya nanti Wafiko ikut organisasi. Nah, nanti kalau udah organisasi, coba yang lain di bidang lain kayak pengabdian. Misal Wafiko belum punya pengabdian, sok coba pengabdian gitu. Supaya nanti balance gitu. Terus misal nih, Wafiko ternyata suka nulis puisi gitu, bisa tuh, bisa kayak kita buat apa namanya, karya atau buku apa sih namanya, kumpulan puisi tuh ya, itu bisa tuh di SBN kan gitu juga bisa Wafiko. Jadi mahasiswa balance sebenarnya, mahasiswa berprestasi itu ya, gitu ya. Paham Wafiko? Paham, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Nah, mungkin dari Wapiko cukup. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, langsung aja ya Wapiko. Nah, kita lanjut ke ini dulu mungkin ya yang di chat, nanti ke Ibnu Hajar. Nah, di sini di chat ada yang tanya, Reja Pahlevi, izin bertanya Kak, terkait GK Sarjana dari sepengalaman Kakak, finalis-finalisnya membahas apa ya Kak, lalu apakah tidak ada yang membawa prototipe? Itu Kak, pertanyaannya. Oke. Sebetulnya kalau untuk pertanyaan dari siapa, Reza ya, dari Reza agak terbatas ya saya, karena memang untuk teman-teman dari sarjana dan diploma itu dipisah guys, dipisah kita. Memang satu satu gedung, ruangannya juga sebelahan, tapi memang dipisah. Jadi saya tidak terlalu tahu dengan teman-teman sarjana. Tapi ada beberapa teman-teman yang sharing juga. Mereka tuh biasanya kalau Nana tuh kalau nggak salah apa ya, ini kalau tidak salah bangunan tahan gempa kalau nggak salah atau apa ya itu. Kemudian eh, kalau Brian jelas saya tahu, kalau karena Brian partner saya, Brian itu dia gagasan kreatifnya itu terkait dengan bagaimana memanfaatkan limbah yang ada di masyarakat. Limbah waktu itu kalau tidak salah limbah kulit kerang. Limbah kulit kerang itu dibuat sistem apa ya, saya lupa teman-teman. Pokoknya pemanfaatan limbah kulit kerang kalau untuk Brian. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain itu sepertinya mereka sesuai dengan bidang mereka. Labib dari UMS kalau nggak salah karena dia kedokteran, sistem kesehatan juga, tapi saya lupa apa. Kemudian kalau yang dari UPN itu saya juga kurang tahu sebenarnya teman-teman. Jadi mohon maaf ya em, untuk spesifikasinya saya tuh kurang tahu untuk yang teman-teman sarjana. Tapi sebenarnya untuk teman-teman diploma pun saya juga tidak terlalu tahu ya yang lain, karena memang saat memasuki ruang prestasi hanya saya sendiri dan juga Bapak Ibu Dewan Juri plus satu panitia gitu. Jadi memang
topik yang dibawa oleh masing-masing orang tidak semuanya kita tahu ya, teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman sarjana, biasanya itu sih, mereka sifatnya gagasan yang lebih apa ya, lebih besar, sifatnya lebih berkelanjutan begitu. Kalau untuk teman-teman diploma kan kita membawa produk yang jelas tuh, jelas sudah kita bawa. Tapi kalau teman-teman sarjana, yaitu gagasan yang seperti saya sampaikan tadi, kasihlah seperti janji-janji apa yang bisa kalian berikan kepada pihak-pihak tertentu sehingga ide kalian itu ya futuristik bisa, menyelesaikan masalah juga bisa begitu ya. Itu sih kira-kira. Kalau untuk judul secara spesifik saya tidak bisa ya, Reza, dan kurang paham juga sebenarnya. Kemudian kalau untuk dari prototype, teman-teman sarjana sepaham saya ada yang bawa prototype ya, ada. Tapi satu poin penting, jangan sampai prototype yang teman-teman bawa itu melenceng menjadi produk ya. Nah, jadi semisal kayak Brian itu kan dia juga bawa prototype. Tapi kan karena dia sifatnya apa gagasan, jadi yang dibawa prototipe juga seperti alur apa ya? Alur alur sistem yang akan digunakan si Brian ini untuk menghidupkan atau membawa gagasannya gitu. Jadi jangan sampai yang kalian bawa itu benar-benar yang kalian bawa itu menjadi produk gitu ya. Jadi itu kuncinya. Jadi satu notes ya dari aku. Itu Reza, jawaban terbaik yang bisa saya berikan untuk itu sih ya, kira-kira dari segi topik memang tidak paham betul. Dari segi prototype, kalau prototype bisa kita lihat sih, ada beberapa orang yang bawa gitu. Tapi most of them nggak bawa, ya. Karena memang hanya gagasan. Itu, Reza. Oke, dari Reja juga sudah sangat menjawab Kak, katanya baik Kak, terima kasih banyak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan Ibnu Hajar, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Rofik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Ibnu. Nah, Kak, mungkin aku mau tanya terkait dengan gagasan pas presentasi. Nah, aku tuh kemarin tuh udah sempat buat gagasan gitu, nah lomba dan gugurnya tuh di finalis. Nah, kalau misalkan gagasan itu di improve kembali, terus kita pakai kembali untuk apa namanya, untuk sebagai salah satu persyaratan presentasi itu boleh nggak Kak? Nah, dan apa ya, untuk terkait bahan materi yang gagasan yang bakalan disampaikan, apakah itu harus sesuai atau sejalur dengan ranah program studi kita gitu. Soalnya gagasan yang mau aku angkat itu tentang lingkungan. Sedangkan saya sendiri itu anak pertanian gitu nah Kak. Terus yang kedua mungkin aku mau tanya terkait dengan public speaking nah gitu. Nah, jadi saya tuh orangnya gampang panik dan gampang cemas gitu. Nah, kalau udah panik atau cemas benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Mungkin gitu Kak. Terima kasih. Oke, Ibnu makasih. Ibnu asalnya dari mana? Atau univ mana? Saya dari Universitas Bengkulu, Kak, di Kota Bengkulu. Oke, oke, oke. Oke, yang aku rangkum dulu ya. Yang pertama, tadi terkait dengan, sorry, oh ya, gagasan ya, terkait dengan gagasan. Kalau sudah dilombakan, boleh nggak diimprove? Yang kedua, em, boleh nggak linear sama program studi? Sama yang ketiga adalah eh, kalau gugup gimana ya? Oke, yang pertama dari segi gagasan kreatif. Misal kalian udah punya ide, diimprove, mau diikutkan kembali, saya rasa bisa, tetapi harus benar-benar improve-nya itu jelas ya. Jangan jangan yang sudah menang terus dilombakan kembali itu nggak boleh ya. Karena kalau tidak salah itu panduan antara sarjana dan diploma berbeda. Di sarjana itu pernah ada kasus memasukkan apa namanya gagasan yang sudah pernah menang di PIMNAS kalau nggak salah. Nah, waktu itu karena buku panduannya belum tertulis bahwa tidak boleh ada karya yang sudah dilombakan atau dimenangkan, yaitu diloloskan karena sudah disepakati bahwa belum ada di buku panduan. Ini cerita dari juri ya teman-teman, karena mantan juri itu dari Undip juga ada, jadi pernah cerita seperti itu.
Nah, nanti teman-teman bisa cross check ulang ya, bisa cross check kembali di buku panduan sarjana. Itu kalau tidak salah, kalau sudah menang itu tidak boleh dimasukkan. Tetapi kalau case-nya mungkin teman-teman mengimprove, itu silakan ya. Tapi benar-benar harus jelas improve-nya. Jangan hanya, mungkin nih kalau kita penelitian nih kan, kadang kayak, oh kita bedain variabelnya aja tuh udah jadi judul baru gitu. Tapi, nah nanti kalau untuk di Press, saya rasa Ibnu bisa benar-benar kayak, mungkin landasan idenya atau topiknya bisa sama. Tapi kayak benar-benar harus diimprove lagi bahwa itu adalah gagasan yang baru gitu ya Ibnu. Supaya nanti tidak ada apa ya, takutnya nggak lolos atau bagaimana, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke. Terus yang kedua adalah, aduh lupa tadi Ibnu apa yang kedua dulu. Yang kedua, Boleh harus ini Kak, harus linear sama program oke. studi atau boleh beda? Oke. Jawabannya tidak Ibnu. Jadi boleh kamu dari Sosum mau buat gagasan sainteks boleh. Apalagi anak diploma kan. Kalau anak diploma tuh produk ya. Kadang tuh anak sosum juga susah tuh buat produk ya. Jadi saya sangat miss banget sama teman-teman sosum yang bisa lolos sampai ke nasional, karena memang sesusah itu teman-teman. Membuat produk inovatif dari anak-anak sosum itu memang susah. Jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk berbeda dari program studi itu diperbolehkan. Silakan, nggak apa-apa. Kayak tadi kan Ibnu dari pertanian ya. Yang dari pertanian yang ingin diajukan adalah lingkungan. Saya rasa nggak terlalu jauh kok, jadi aman-aman aja gitu. Terus yang ketiga, gimana kalau udah panik ya? Karena kalau udah panik pasti udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kata Ibnu. Satu hal yang mungkin bisa aku katakan adalah banyakin latihan. Udah itu sih menurutku. Karena praktik itu akan membuat perfect dari sesuatu ya, Ibnu. Ya, percaya deh Ibnu. Nanti kalau Ibnu udah mencoba, entah itu mencoba secara sedikit-sedikit dulu ataupun mencoba yang sesuai dengan kenyamanan Ibnu, pasti bisa kok. Yakin aja pasti bisa. Ibnu bisa ada di sini, Ibnu bisa bertanya nih. Itu udah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kamu bisa Ibnu. Jadi jangan khawatir. Yang penting usahanya, yang penting latihannya. Rehearsal aja terus, rehearsal tiap hari di depan kaca, depan kamera, di depan temen ya. Nah, salah satu kunci ya, kalau teman-teman mau tahu kenapa Undip bisa selalu sukses begitu, teman-teman harus tahu sistem pelatihan di Undip. Di Undip itu, mungkin ini aku nggak tahu ya, berarti udah ngomong ke seminar-seminar lain atau enggak. Undip itu memang benar-benar se ngepres itu teman-teman, pressure buat kita. Karena apa? Kalau teman-teman mau tahu, kita nih cuma 2 orang kan, aku dan Brian. Tetapi di grup itu pembimbingnya hingga 11 ya. Jadi 11 dosen yang menghandle untuk 2 orang. Yang bahasa Inggris ada 2 orang, yang GKPI ada per anak satu, spesialisasi untuk LGD ada juga gitu. Jadi itu kalau aku suruh inget-inget perjuangan waktu itu, rasanya deg-degan teman-teman. Benar deg-degan rasanya sumpah. Setiap hari kita harus ketemu, kita harus bertemu untuk melaporkan progres dan lain sebagainya. Terus kalau teman-teman kita kan ada tag video bahasa Inggris juga, dan tagnya itu harus one shot. Nah, mas-mas kameramennya itu sampai bilang bahwa kayaknya kalian tag paling banyak deh, soalnya kemarin-kemarin tuh kayaknya tagnya cuma 5, 6 gitu kan. Tapi kalian tagnya sampai 11 gitu-gitu. Tapi ya nggak apa-apa itu, karena ya kita mencoba untuk memberikan yang terbaik itu selama itu masih bisa. Bahkan waktu itu kalau nggak salah tuh, bukan 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 nggak salah lagi sih, emang emang iya gitu. Waktu itu kan mau apa namanya, mau submit ke wilayah, tetapi kita waktu itu masih lebaran. Nah, itu lebaran itu langsung kita meeting, kita Zoom meeting, terus kita kita waktu itu kalau nggak salah H plus berapa ya, H plus berapa lebaran kita langsung ke Semarang karena harus upload dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan bukan berarti Undip deadliners ya, tetapi kayak kita tuh masih mau memaksimalkan gitu loh. Jadi selama masih bisa dimaksimalkan, ya oke kita maksimalkan gitu, walaupun akan ada beberapa hal yang kita korbankan gitu. Yang sama halnya dengan Ibnu, kalau mau mencoba lebih baik di public speaking, coba untuk selalu ngomong apapun itu gitu. Ya, Ibnu pasti bisa. Ini nih salah satu buktinya. Kamu bisa di sini, kamu bisa bertanya nih.
itu nunjukin kamu bisa Ibnu. Ya, itu Ibnu dari aku. Gimana dari Ibnu? Ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Rofik. Mungkin aku mau tanya terkait dengan gagasan lagi. Nah, jadi kemarin tuh kan sempat ikut lomba dan gugurnya tuh di finalis. Nah, saran dari jurinya tuh kemarin tuh ini esai, esai kemarin tuh sempat ikut esai. Saran dari jurinya tuh Kak buat tambahin teknologi gitu. Nah, kalau misalkan apa aku improve-nya tuh ditambahkan teknologi kayak Internet of Things gitu nah dalam penerapan bidang lingkungan apakah itu sudah dapat dikatakan keterbaruan atau improvisasi gitu. Terima kasih. Ya, Ibnu. Menurut saya sudah, karena tetapi tetap harus di ini ya, Ibnu. Semisal nih, kalau kamu mau buat suatu sistem pertanian, let's say sistem pertaniannya yang seperti apa, gitu. Semisal sudah ada yang menggunakan IoT, ya Ibnu harus menambahkan lagi gitu loh. Nah, itu kuncinya di cross check lagi. Apakah karya yang Ibnu ajukan itu sudah benar-benar karya baru yang bisa diterima atau yang oh gini doang mah bisa gitu ya. Jadi harus di improve lagi ya Ibnu. Jadi dari segi inovasi mungkin sudah ya. Tapi bisa di apa ya, ditambah lagi atau mungkin ya itulah kuncinya cross check menurut saya, cross check apakah sudah ada karya seperti itu atau belum, di checking terus dari segi panduan dan lain sebagainya ya Ibnu. Itu kalau dari aku itu sih, atau mungkin kalau mau lebih lebih apa ya, lebih mendalami lagi, bisa tuh ikuti Ansa Academy sama Kak Royhan ya, ya kan, jadi nanti bisa lebih diulik lagi itu. Oke. Gimana dari Ibnu? Oke, mungkin dari aku cukup. Terima kasih banyak Kak Rofik. Oke, sama-sama Ibnu. Oke, sama-sama. Ibnu, mungkin dari yang lain, mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk penutupan. Nah, ini langsung ada dari Reja lagi, izin bertanya Kak terkait presentasi. Boleh dicontohin nggak Kak cara nanggepin Q&A dari juri? Oke, untuk presentasi contoh yang mungkin cara nanggepin ya, nanggepin eh, biasa sih teman-teman. Jadi sebenarnya ya, terutama kalau untuk teman-teman diploma ya, karena tadi yang seperti aku bilang, salah satu trik untuk presentasi yang bisa attract juri, menarik juri itu adalah kita enjoy teman-teman, enjoy aja gitu. Misalnya nih ditanya, ehm Dek, kira-kira masyarakat nih kalau mengimplementasikan produk kamu itu, memang masyarakat bisa dengan teknologi yang kamu gunakan gitu. Ya sudah, jawab saja seperti misalnya, ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya Bapak Ibu bahwa produk ini sudah saya desain sedemikian rupa agar masyarakat bisa menggunakan dengan cara bla 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 bla, dengan kelistrikan yang mudah Bapak Ibu, dengan listrik yang hanya sekian watt, masyarakat bisa menggunakan alat ini dengan mudah tanpa harus bla 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 gitu. Pokoknya intinya jangan terkesan klise hanya oh ya Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu ini mudah kok caranya, tinggal di gini gini gini. Ya mungkin boleh gitu, tapi saran saya bisa lebih enjoy aja kayak tadi ya. Kalau sekali lagi saya tanyakan, saya katakan kalau untuk teman diploma kayak sales teman, kalau diploma. Kalau sarjana ya itu tadi, semisal kalian punya ide, kira-kira bagaimana capaian untuk 50 tahun sorry 50 kelamaan ya, 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Oh ya udah, jawab aja, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan target yang sudah kita lakukan atau targeting yang sudah kita plottingkan gitu. Eh, dengan adanya tujuan ini dan dengan dorongan pihak ini, maka gagasan ini akan bisa bla 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 gitu ya. Jadi kayak tadi, enjoy saja, tidak perlu em, terpaku terpaku pada oh, misalnya kalian udah nyiapin tuh di otak kalian ada data-data apa, terus kalian cuman memberikan atau menjabarkan sesuatu yang terkesan apa ya, kontekstual saja, teks tok gitu, terkesan membaca begitu, jangan ya teman-teman. Jadi ya itulah, kayak senyum jangan lupa dan lain sebagainya. Nah, itu sih Reza. Jadi kuncinya latihan, menurut saya latihan itu yang penting, latihan. Nanti kalau udah terbiasa pasti mau seperti apa pertanyaannya, bahkan kita nggak bisa jawab atau misal pertanyaan susah pun, kalau kita sudah menguasai
keadaan ya ibaratnya, itu kita pasti bisa menjawab gitu. Karena dengan secara tidak sadar kita akan menghubungkan satu hal dengan hal yang lain supaya bisa kita menjawab jawaban yang tadi mungkin tidak bisa kita jawab gitu. Itu Reza dari aku. Oke, gimana dari Reja? Cukup, baik Kak, terima kasih banyak. Katanya mungkin dicukupkan ya Kak karena waktu terbatas. Mungkin dari teman-teman jika masih ada yang masih apa ya masih dibingungkan atau apa, bisa mungkin nanti bisa daftar di Ansa Academy jadi mente Ansa ataupun bisa langsung reach out ke Karopiknya langsung ataupun ke pemateri-pemateri lainnya. Mungkin sekarang bisa langsung closing statement aja mungkin dari Karopik, dipersilakan. Oke, yuk apa ya closing statement-nya? Oke, mungkin teman-teman closing statement-nya udah aku bacain tadi di awal juga. Dan untuk closing yang benar-benar closing ya ini, saya benar-benar mau ucapkan terima kasih kepada Ansa Academy yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah antusias. Aku harap banget semoga nanti di antara kalian bisa ada yang ikut Filma Press hingga tingkat nasional, amin ya. Jadi event nanti nggak masuk ke nasional nggak apa-apa. Semua yang kalian lakukan itu insya Allah ada maknanya di kemudian hari. Kemudian satu closing statement dari aku supaya teman-teman tetap semangat, tetapi juga nggak over proud atau kepedean atau apa. Hmm, Mungkin kita bisa memberikan pemikiran positif untuk diri kita, atau kita bisa membuat rencana-rencana untuk masa depan. Tetapi saran aku untuk teman-teman sekalian, sisakan sedikit ruang ikhlas untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Jadi mungkin kita ada plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, tetapi kita nggak tahu seperti apa gitu. Apakah nanti ke depannya plan yang kita rencanakan itu bisa tercapai, atau ternyata sesuatu yang tidak kita duga-duga yang akan datang. Jadi yang penting semangat aja, percaya aja deh pokoknya, selama kita masih bisa usaha, selama kita mau mendorong diri kita, teman-teman pasti bisa. Oke, sekian dari aku. Saya kembali kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih Kak. Mungkin di highlight ya, teman-teman kita harus mungkin bisa memulai tahun ini mungkin karena masih awal tahun, sisakan ruang ikhlas untuk hal-hal yang kita usahakan ataupun yang kita doakan gitu ya, yang kita harapkan. Mungkin selanjutnya ada sedikit kenang-kenangan mungkin Kak Ropik dari ANSA yaitu sertifikat, bisa langsung di share screen dan secara simbolis oleh Kak Raihan. Dipersilakan. Oke, makasih buat Diana. Wildan minta tolong di share screen buat ini ya. Iya, makasih Rofik. Jujur ngikutin perjalanan Rofik nih dari tingkat fakultas ya saya tuh. Waktu itu tuh Undip ini nggak asing bagi saya. Soalnya Putu, Putu tuh teman saya ya. Ini Putra dia nih, itu kan apa namanya orang Lampung ya. Itu saya pernah podcast sama Putu. Juara 3 nasional ya, keren juga. Pas kemarin yang Ilham pernah tak ajak podcast juga, juara 1 ya. Jadi sebelum masuk ke nasional saya pernah jadi podcast juga. Kalau Ilham nih kita bareng dia tuh langsung apa namanya langsung apa ya langsung ambisinya datang gitu loh kalau bareng dia. Nah pas di Rofik saya itu memang di Undip tuh tak tak follow semua ya yang mau pres fakultasnya itu waktu itu. Ternyata yang lolos nih Rofik gitu ya. Habis itu saya bilang di kayaknya sebelum ke wilayah ya Fik ya. Habis Iya, itu lolos wilayah, pas tiba-tiba yang nasional. Memang nge-DM waktu itu, Mas kita karena belum pernah ketemu sebenarnya. iya, iya. Makanya saya bilang sosial media tuh sangat penting teman-teman kalau kalian bisa manfaatkan. Saya bilang gini kan, kalau sampean konsisten dan digas, saya yakin top 3. Saya bilang ya, saya Iya, yakin top iya, 3. bener, makanya Kalau saya ada juga insecure-nya, mungkin bisa nurunin performa. Intinya enjoy the moment nanti ya, ditunggu kabar baiknya gitu. Karena saya yakin di waktu, apa namanya, sama Ilham juga, saya yakin sih Ham, juara top 3 dah. Pasti top 3 lah, gitu sih Ilham. Ternyata dia bener gitu. Dan memang benar kata Rofik tadi, jangan jadi orang lain ya ketika di kompetisi itu. Jadilah diri sendiri gitu teman-teman. Ya, enjoy the moment itu yang penting juga gitu. Oke, sebelum itu Wildan sudah di-download ininya sertifikatnya, Will. Oke, Sudah, kalau sudah, nggak ada bentar.
Udah. Rofik ada di mana sekarang? Ada di Semarang atau di... Di rumah Kak, di Boyolali aku. Oh, Boyolali. Boyolali Jawa Tengah ya? Masih Iya ya? benar. Aku Oh, mungkin dekat. sih baru ke Semarang. Iya, 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 iya. Ya liburan ya sekarang ya. Betul, Bener ya. liburan dulu. Sekali-sekali ya. Sekali-kali ya. Oke, terima kasih buat Rofik. Ini kalau mau difoto, oke saya apa namanya mau di screenshotin Din, minta tolong Din. Kalau Ya, Kak. bisa Din. Hmm. Oke. Yang kabarnya lupa saya juga. Oke, terima kasih buat Wahyu. Ini apa namanya sedikit dari kami ya. Istilahnya ceritanya Rofik ini semoga jadi inspirasi buat teman-teman di Ansa Academy. Sebenarnya di kita ini kurang lebih ada 22 yang daftar. Kita nggak tahu ini yang datang tidak sesuai. Mungkin ya balik lagi namanya seleksi alam ya Rofik ya. Ya Kita betul. yang apa namanya ya, semoga yang teman-teman yang ada di sini Ibnu, Reza, Wahyu, Reza Pahlevi, Hilma, Rana sama siapa lagi tadi dua yang out. Semoga kalian bisa jadi the next Rofik, the next Ilham, dan the next Epi ya. Oke, thank you buat Rofik untuk apa namanya sharingnya. Saya kembalikan lagi kepada Diana. Oke, siap. Mungkin sekarang sesi dokumentasi dari teman-teman bisa on cam ya teman-teman. Ditunggu Ibnu, Hilma, Kak Dapa mungkin, Kak Wildan, Rana. Kita tunggu Reza ini satu semangat banget nih beneran. Reza dari ya mana Reza? Universitas mana? dari awal. Sorry Kak nggak pakai mic. Aku dari Universitas Indonesia. Oh dari UI. Oke. Semoga ini kalau kalau semangat kita jadi ikut semangat juga sih sebenarnya. Hilma juga nih Hilma dari awal ikut. Saya tahu nih orang-orang yang sama ini ya. Oke. Ibnu sama Rana kalau memang open camp boleh. Reza dari diploma atau sarjana Reza? Aku dari Ilmu Administrasi Niaga Kak Sarjana. Semangat semangat. Ya Mas, sebenarnya ngincarnya tingkat fakultas aja Kak, cuman wah keren-keren banget pembicaranya gitu sampai nasional. Ya semoga aja. Oke, mungkin Ibnu mungkin nggak bisa ya langsung aja mungkin ya Kak. Dava nggak ada anunya nih, nggak ada fotonya. Cuma backgroundnya doang. Oh gitu. Oh iya, iya, oke oke oke. Oke lanjut Dadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa ganti gaya, boleh? 1, 2. Oke, siap, gak apa-apa. Ibnu, mungkin aja 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya dari kami. Mungkin dari saya mungkin terima kasih juga kepada Kak Ropik dan teman-teman yang sudah berkenan hadir di